Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam webinar berjudul Jangan Bangun Startup Kalau Nggak Legal dengan Pak Husni Farid Abdad, SHMH sebagai pembicara. Oke teman-teman, jadi bisnis startup ini benar-benar lagi booming banget dan banyak banget perusahaan-perusahaan yang bangun startup dari bawah terus bisa cepet banget langsung jadi perusahaan besar. Nah tapi kalau misalnya idenya udah ada, dananya udah nggak ada, tapi legalitas belum ada nih teman-teman. Nah itu yang sebenarnya penting dan kadang suka disepelein sama banyak pengusaha ya. Jadi udah ada ide, udah ada dana tapi nggak legal. Jadi banyak aspek-aspek legal yang sebenarnya harus diurus oleh pengusaha dalam membangun usaha, mau itu startup ataupun bisnis sederhana atau bisnis kecil. Nah, selanjutnya, lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Husni Farid Abdad, SHMH selaku pembicara. Bisa silakan Pak Husni. Oke, halo, cek, tes. Masuk. Aman suaranya? Aman, Pak. Oke, selamat malam teman-teman semua, Sobat Hibra, para entrepreneur, para pemerhati legal business. Ini menarik banget nih kalau kita udah diskusi kayak gini, udah bahas. Kalau dilihat kayaknya campur ya, ada yang pengusaha, ada yang masih bekerja profesional, ada yang mahasiswa juga, berarti lagi nyari ide, bisa ide untuk bisnisnya, atau udah punya plan jangan-jangan buat bisnis, atau mungkin ya ini bisa jadi nambah knowledge buat si yang bersangkutan. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan buka webinar Jangan Bangun Salsabila sudah membuka acara ini dan memandu kita sampai kurang lebih webinar kita 1,5 jam. Kadang-kadang sih lewat-lewat dikit, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa diskusi di hari Rabu libur ini, tapi kita tetap produktif ya. Kurang lebih nanti materinya sekitar 1 jaman. Nanti setelah itu kita akan buka Q&A, teman-teman boleh silakan mau tanya. Mungkin hostnya boleh dibantu saya untuk buat jadi host supaya bisa share screen. Oke, nanti teman-teman semua kalau ada pertanyaan bisa di-keep pertanyaannya, lalu nanti bisa disampaikan, bisa langsung via chat, atau kalau nanti di saat Q&A mau open mic, silakan kita interaksi. Oke. Saya izin share screen. Ada yang bocor? Ada yang bocor, bisa di-mute. Oke. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa silakan memperkenalkan diri ya, bisa tulis di kolom chat nama, asal, bisnis atau aktivitasnya apa aja. Saya selalu senang di dalam forum-forum seperti ini, sebenarnya selain memang kita nanti dapat banyak insight dari materinya, saya selalu menghimbau ini tuh ajang silaturahmi dan networking-nya. Apapun background teman-teman semua ya, mau pebisnis, mau yang masih mahasiswa, masih bekerja profesional, forum kayak gini kita bisa manfaatin untuk silaturahmi. Mana tahu bisa kolaborasi pada forum-forum seperti ini. Oke, kita mulai aja. Nanti untuk Salsabila dan Hibratim tolong kalau memang nanti saat saya present ada masalah di koneksi, baik itu di slide-nya
suara dan video tolong diinfokan ya. Kadang-kadang kita kalau udah ngomong kasihkan, jadi nggak lihat-lihat slide nih. Oke, udah muncul ya. Malam ini teman-teman kita akan bahas mengenai satu tema yang kalau buat saya pribadi sih ini menariknya bukan main ya. Karena apa? Selain memang isunya lagi hype, cuman ada poinnya bukan masalah pertumbuhan startupnya yang lagi banyak. Kenapa? Karena startupnya yang lagi bisa dibilang menurun performanya, baik secara bisnis, lagi menghadapi masalah, ada yang lagi kesulitan butuh dana tuh banyak banget sekarang. Ya, jadi selama kurang lebih kalau bicara ditarik mundur 5 tahun belakangan pertumbuhan startup tingginya bukan main. 5 tahun. Khususnya masuk pandemi itu ternyata yang tumbuh atau yang muncul yang berdiri startupnya juga lebih banyak. Tapi ternyata begitu setelah memasuki 2021 sampai sini, kita dapetin baik dari pengalaman klien kita, pengalaman saya pribadi ya. Kebetulan memang saya ada beberapa usaha juga ngelihat teman-teman sekitar dan para pebisnis, ternyata mereka juga ada yang terdampak langsung, ada yang bisa dibilang mulai bermasalah. Nah, karena memang kunci di startup nih namanya perusahaan rintisan ya, awal. Bisa dibilang memang perusahaan dari skala kecil. Itu game-nya itu ada di setahun, 2 tahun, atau bahkan sampai 3 tahun pertama. Gitu loh. Kalau setahun dia bisa lewat, artinya setahun dia bisa lolos tuh setahun, biasanya ke depannya akan lebih mudah. Jadi ngejarnya tuh di setahun 2 tahun pertama gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya bisnis setahun pertama katakan nggak rugi atau profitnya kecil, itu harusnya udah bersyukur. Kalau bisa nggak rugi aja itu udah bagus. Karena apa? Nanti saya akan sampaikan banyak fenomena yang bahkan bisa dibilang bukan fenomena lagi, tapi strategi yang diterapkan adalah burn money. Banyak yang udah mengkritisi itu gitu loh, bahwa strategi burn money ini nggak tepat, nggak baik. Karena apa? Tahun pertama, tahun kedua tuh startup jadi dibikin seolah tidak rugi. Padahal bisnis kita cari apa sih? Nah, nanti kita akan bahas ya. Pelan-pelan, jadi kita akan bahas ke depannya lebih menarik lagi. Oke, ini tema kita malam ini, jangan bangun startup kalau nggak legal. Perkenalkan teman-teman, saya Husni Farid Abdad. Saat ini sebagai founder dan CEO Hibra. Saya juga seorang corporate lawyer dan legal consultant ya. Saat ini juga sebagai business advisor, ada beberapa bisnis yang saya bantu ya. Saya bantu baik yang lagi scale up, lagi ada yang mau proses pencarian investor, ada yang funding, ada yang lagi bisnis matching, alhamdulillah. Dan saya juga seorang entrepreneur, kebetulan saya ada beberapa bisnis juga. Jadi ketika saya bicara ini nggak semata dari pakai sudut pandang legal, itu yang menariknya kenapa saya sering bahas terkait dengan legal dan bisnis, baik di Hibra sendiri ya, kalau teman-teman follow IG-nya Hibra atau follow IG saya juga, di situ kita sering bahas tuh mengenai masalah bisnis, legal dan lain-lainnya. Kenapa? Karena ya kebetulan saya juga seorang praktisi. Jadi apa yang saya sampaikan juga saya pernah alami secara praktik. Jadi bukan saya ngomongin doang, oh legalnya harus begini, begini, begini. Tapi begituannya emang ada bisnisnya gitu loh, udah pernah ngejalanin bisnis, udah tahu ada konflik tenaga kerja, ada konflik merek, ada segala macam. Nah, alhamdulillahnya ya semua berkat izin Allah, saya udah diberikan pengalaman baik nge-handle kliennya atau mengalami menjalani bisnisnya. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu, Hibra saat ini adalah member dari Pradi, ya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Ini kepada personnya atau orangnya, alhamdulillah saya dan beberapa konsultan dan lawyer di Hibra. Hibra sendiri juga member di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, ya. Jadi makanya kita banyak ngelihat pertumbuhan bisnis-bisnis yang startup, karena fintech-nya juga ada yang startup, yang dibiayai oleh si fintech juga banyak yang startup. Lalu kita juga member di Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia KPMI. Sedikit mengenai service yang Hibra berikan apa aja sih? Apa itu Hibra? Mungkin tadi host Salsabila udah menyampaikan ya, bahwa Hibra ada perusahaan legal business consulting. Memang expertise kita di legal khususnya di bisnis ya. Di bisnis baik itu corporate mau skalanya UMKM atau startup.
ya, kita bantuin bisnis mereka. Apa aja yang kita berikan atau yang kita provide servisnya, kita ada servis pendirian badan usaha, PT atau CV, lalu kita ada pendirian yayasan atau koperasi, restrukturisasi, ya, M&A, biasanya orang bilang merger dan akuisisi, perizinan legalitas, hak kekayaan intelektual, HKI, ya, teman-teman yang selalu sering banyak problem nih di HKI, ya. Ini ada merek, paten, nanti kita akan bahas. Lalu kita ada legal due diligence. Apa itu legal due diligence? Itu adalah pemeriksaan uji tuntas, ya. Ini buat teman-teman yang mungkin mau merger, mau restrukturisasi, mau akuisisi sebuah perusahaan, mau diakuisisi, mau diinvest. Ini biasanya perlu legal due diligence. Karena due diligence itu ada dua, ada finance dan secara legalnya. Lalu kita ada service pembuatan dan review perjanjian, pemberian jasa hukum retainer, ya, in-house. Jadi kita buat bisnis-bisnis yang nggak punya legal department, ya, divisi legal, atau selama pandemi kemarin banyak tuh yang mencoba mengefisiensi strukturnya, jadi divisi legal tuh dibuang, jadi akhirnya di-outsource ke kita. Jadi kita jadi in-house atau retainer di beberapa perusahaan. Kita handle juga terkait dokumen ketenaga kerjaan seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau perjanjian bersama. Ini biasanya kalau ada yang klien tuh perusahaan dengan pekerjanya, ya, biasanya melakukan PHK, itu kan perlu dibuat perjanjian bersama. Nanti kita akan bahas. Atau kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan. Lalu kita ada servis pendampingan hukum. Ya, ini baik secara transaksional, non-litigasi atau litigasi juga kita bisa handle. Lalu konsultasi hukum. Oke, itu sedikit terkait dengan servis Hibra. Oke, kita langsung masuk ke apa sih yang mau kita bahas. Nah, tapi sebelum bahas lebih lanjut, saya penasaran nih, ya, saya penasaran pengen tahu, ya, sudut pandangnya teman-teman, ya. Kalau ditanya apa yang dicari di dalam bisnis, apa sih kira-kira teman-teman ini ngejalanin bisnis nyarinya apa sih? Apakah pengen bantu orang, atau pengen sosial, atau pengen hidupin hanya untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga, atau menjalani bisnis keluarga. Jadi ya udahlah, saya ada bisnis keluarga, lalu disuruh ngejalanin, ya udah saya jalanin bisnis. Atau memang ya iseng-iseng tiba-tiba bisnisnya jalan. Apa sih yang dicari? Coba, kira-kira apa? Boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira apa yang dicari di dalam bisnis? Profit dan berkah. Masya Allah, ini jawaban bagus nih. Going concern, cuan dan relasi, nafkah, untung dan rugi, profit dan hakiki. Cuan, kerjasama, berkah, relasi. Wow, keren semua. Tapi pastinya tadi dari semua jawaban itu punya kesamaan adalah yang dicari atau yang dikejar atau yang ditargetin adalah mengenai masalah apa sih yang dicari dalam bisnis, itu adalah masalah profit, benar nggak? Ya, ini yang hampir banyak dicari di dalam bisnis. Pertanyaannya, apa cuma profit? Tentu enggak. Tadi teman-teman udah sampaikan, ada yang profit berkah, ada yang profit relasi, networking, ada yang macam-macam jawabannya, gitu loh. Tapi hampir banyak yang dicari adalah profit. Salah nggak? Nggak salah, memang betul. Bisnis yang dicari profit, tapi pasti ada lain kan. Kalau di dalam bisnis itu biasa orang kalau ditanya bisnisnya apa atau tujuan atau goals-nya apa, biasanya sekarang udah berkembang. Ada yang bilang profit, ada yang lebih ke goal-nya buat sosial, kebermanfaatan buat orang lain. Sekarang seperti itu ya. Udah lebih global cara berpikirnya dan universal. Tapi teman-teman perlu diketahui bahwa saat ini udah eranya, ya, mungkin gue udah ngalamin atau merasakan ini itu di kurang lebih sebelum pandemi udah mulai, ya, bisa dibilang 5 tahun deh, 5 tahun belakangan ini. Sekarang itu orang bisnis carinya ini, teman-teman, profit, betul, lalu sustainable, ya, artinya bisnis yang dijalani adalah sustainable, keberlangsungan, keberlanjutan, bisa untuk jangka panjang, sederhananya seperti itu, dan growth itu apa? Tumbuh. Jadi kalau teman-teman punya peluang bisnis, kira-kira bisa ngasilin profit, tapi kira-kira sustainable-nya sama growth-nya bisa dibilang kecil atau bahkan nggak bisa. Saran saya dipertimbangin ulang. Kenapa? Karena ini cikal bakal keseringannya
perusahaan itu nggak berjalan karena tadi nggak bisa tumbuh gitu loh. Makanya ini pentingnya nanti kita akan bahas terkait dengan fundamental bisnisnya. Apa sih yang harus diperhatikan, apa yang harus dipersiapkan gitu loh. Karena kalau bisnis cuma pengennya ya udah deh yang penting dapat profit bulan ini lumayan, ada revenue-nya 100 juta, saya untung 50 juta, alhamdulillah deh. Terus nanti berujungnya begitu pas apa namanya kita ngebahas terus jangka panjangnya gimana, plannya kayak gimana? Biasanya mereka bingung tuh untuk menjelaskan. Ya udah, saya bisnis untuk apa namanya kebutuhan sehari-hari aja. Di situ goals-nya jadi kurang jelas. Nah, bisa jadi ada juga bisnis-bisnis yang kenapa nggak bisa berkembang karena memang dari sisi si industri yang dipilih gitu loh. Ada nggak ada gitu loh. Atau balik lagi sih ownernya atau si foundernya. Foundernya yang tadi nggak punya dreams, nggak punya plan terhadap bisnisnya. Jadi bisnisnya ya udah jalan kayak gitu aja. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Temennya atau kompetitornya tiba-tiba setahun 2 tahun tiba-tiba udah melejit. Ya istilah startup sekarang udah to the moon gitu. Tapi dia masih jalan di tempat aja gitu loh. 2 tahun, 3 tahun tiba-tiba ngelihat, wah dulu ngerintisnya bareng gue tuh, tapi sekarang dia udah gede. Nah ini sebenarnya kan tanda tanya nih. Kok dia bisa besar, kok dia bisa tumbuh, tadinya startup, UMKM, tiba-tiba bisa investor masuk, bisa apa namanya tiba-tiba fundraise dan seterusnya akhirnya jadi besar, jadi unicorn dan seterusnya. Kenapa gitu? Itu harus dipertanyakan. Jadi apa yang dicari dalam bisnis? Pertama profit, lalu gimana caranya bisnisnya bisa sustainable dan growth. Ini harus dipikirin ya. Kita mulai masuk ke bahasan terkait startup sama UMKM. Kenapa ini pengen saya singgung? Karena ini jadi perdebatan. Kalau kemarin itu kan sempat jadi perdebatan antara pedagang sama pebisnis, ya, pengusaha sama pedagang ya. Pernah ya teman-teman mungkin baca atau dengar. Kalian tim mana? Tim pedagang atau tim pebisnis, entrepreneur gitu loh. Nah sekarang muncul lagi, kalian startup atau UMKM. Beda nggak sih? Sama nggak sih? Sebenarnya kalau kita dalemin, startup itu apa sih? Startup itu kan usaha rintisan, orang yang baru mulai. UMKM apa? Ya sama, usaha yang dimulai dari awal, skalanya mikro, kecil atau menengah. Ya, jadi sebenarnya ini permainan istilah aja. Jadi kalau saya pribadi dan kita di Hibra, kita nggak pernah ngebedain. Ada sih orang yang punya anggapan, oh startup itu untuk teknologi. Bener apa enggak? Itu persepsi dia. Tapi kalau saya lebih milih startup bukan hanya untuk teknologi gitu loh. Karena banyak startup-startup yang bukan teknologi, ya memang mereka mulainya dari awal, dari rintisan, dari UMKM gitu loh. Teman-teman mungkin kalau pengen tahu ya, UMKM itu kan mikro, usaha mikro, kecil, menengah. Menengah itu teman-teman, revenue-nya itu 50M. Jadi kalau teman-teman sekarang omsetnya itu katakan di bawah 50M, itu sebenarnya sekali masih UMKM. Cuma kadang-kadang kita kalau udah omsetnya udah MM-an, nggak mau tuh dibilang UMKM. Ya, jadi lebih senang dipanggilnya startup aja deh. Oke, kita pakai istilah startup. Makanya saya paling senang itu kalau UMKM bukan usaha mikro, kecil, menengah, tapi usaha mikro, kecil, miliaran. Nah, jadi gede gitu ya nilainya. Saya lebih senang bilangnya kayak gitu. Jadi apa sih bedanya startup sama UMKM? Bedanya ada di sini teman-teman. Di mindset. Ya, di mindset. Mindsetnya gimana sih? Tadi nyambung yang awal. Ya, tujuannya, goals-nya gimana? Tujuannya ini cuma ngincar profit atau ada yang lain? Karena ini yang membedakan. Kalau UMKM, kenapa cenderung bisa dibilang usahanya kecil, kayak mikro, kayak pedagang? Kenapa? Karena mindsetnya. Mindsetnya gimana bisa dapat penghasilan hari ini, untuk bayar pengeluaran hari ini, memenuhi kebutuhan hari ini. Gimana caranya bisa dapat penghasilan besok, minggu depan, bulan depan, untuk bulan itu? Itu biasa mindsetnya. Salah nggak? Balik lagi, nggak ada yang salah dan benar di dalam bisnis. Tapi tinggal gimana goals-nya. Kalau goals-nya mau jangka panjang, mau besar, nah ini mindset-nya udah harus dirubah. Ya, jadi apa-apa yang bisa menunjang bisnisnya, apa-apa yang bisa membawa dia mencapai targetnya atau goals-nya tadi, ya ini harus dipersiapkan gitu loh. Karena bisnis nih challenge-nya gede banget gitu loh ya. Sebentaran tiba-tiba ada yang bikin bisnis mirip kayak kita. Benar nggak? Ada kompetitor. Yang dulunya customer bisa jadi kompetitor. Ada nggak pernah ngalamin gitu? Saya pribadi pernah. Saya pernah punya bisnis, awalnya customer tiba-tiba jadi kompetitor. Banyak yang kayak begitu. Lalu yang tadinya kita nganggap partner, tiba-tiba jadi kompetitor banyak. Artinya apa? Pertumbuhan bisnis, jalannya bisnis itu cepat banget. Jadi kalau kitanya nggak siap siaga, kitanya nggak punya persiapan dan perbekalan,
jaga-jaga deh, atau hati-hati juga. Kalau nanti bisnis kita bisa tersaingi, atau market kita bisa keambil, customer kita keambil, itu potensinya besar banget. Jadi, apa yang membedakan startup dan UMKM, ya, yang membedakan adalah mindset-nya, cara berpikirnya. Gimana startup berpikir, gimana UMKM berpikir, pada prinsipnya goals-nya sama, mau cari profit, mau cari cuan, gitu loh. Tapi profit yang seperti apa, dan bagaimana mereka dapatkan profit, gitu loh. Profit sama nggak sama pendapatan atau omset atau revenue? Jelas beda. Ya, nanti kita akan singgung sedikit masalah finance. Ya, jelas beda ya. Profit itu adalah keuntungan. Nah, sekarang yang terjadi di startup itu, mereka memperbesar valuasinya berdasarkan revenue, ya, atau sekarang pakai istilahnya GMV, ya. Jadi ngitungnya tuh dari revenue, gitu loh. Jadi bisa bilang, ini apa namanya, valuasi kok bisa gede banget? Iya, revenue-nya sekian. Profit nggak? Enggak. Ya, kebanyakan bisnis-bisnis yang saya temui gitu ya, startup khususnya, mau yang teknologi nggak teknologi, tapi mayoritas yang teknologi, itu mereka senang banget atau bisa dibilang cukup bangga kalau setahun 2 tahun itu mereka rugi. Alasannya ya kan kita burn money gitu. Wajar dong setahun pertama 2 tahun rugi. Enggak. Ada yang salah dengan revenue stream mereka, ada yang salah dengan revenue structure mereka. Kenapa perusahaannya bisa rugi gitu loh. Kalau setahun dia rugi karena memang lagi proses pertumbuhan, itu it's okay. Tapi kalau ruginya karena udah di funding, udah dapat investor, udah dapat pemodal, tiba-tiba nggak bisa dikelola dan rugi, ini yang jadi salah. Nah, ini yang nanti kita akan bahas poin-poin dan fundamentalnya. Oke, selanjutnya next slide. Ini sekarang kita bahas di ciri startup. Ya, mudah-mudahan slide-nya berubah ya. Kalau nggak berubah, tolong Salsabila di info ya, saya. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai ciri startup. Ya, ini udah berganti slide. Ciri startup yang menurut kita ya, kalau kita summary ya, menurut saya dan menurut Hibra ini, kita summary ciri startup itu adalah biasa idenya datang dari foundernya. Ya, jarang banget tuh ada startup yang ngejalanin bisnis. Idenya ide dari siapa tapi dia ngejalanin, jarang banget. Ada nggak? Ya ada juga sih, ada juga. Artinya ini beda sama ATM ya teman-teman, beda sama kita ngelihat peluang terus tiba-tiba kita modifikasi, ini beda ya. Beda banget sama ATM, amati tiru modifikasi. Ini maksudnya adalah biasanya memang foundernya memikirkan sesuatu hal atau suatu problem, akhirnya dia cari solusinya. Jadi selalu idenya tuh kebanyakan datang dari foundernya. Seperti itu. Lalu yang kedua atau yang berikutnya adalah memiliki inovasi. Biasanya startup itu selalu berpikir gimana bisa memberikan inovasi. Ini ciri-cirinya startup ya. Bang, Mas, Pak, ini bebas ya, lu mau manggil gua apa aja boleh aja. Kok bisnis saya nggak ada tuh, belum ada inovasi-inovasinya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena balik lagi, kalau inovasi dikaitin sama teknologi, jadinya akhirnya tadi startup diartikan atau didefinisikan hanya teknologi. Padahal, balik lagi, padahal startup itu nggak hanya bicara tentang teknologi, ya, yang tadi saya udah singgung juga di awal. Tapi kalau punya atau memiliki inovasi, ini lebih bagus lagi. Yang ketiga, memberikan solusi atau problem. Ini biasanya ciri khasnya startup. Mereka pikirin problemnya apa, terus dicari solusinya. Supaya, atau bisa dibilang mereka ciptain atau create demand. Gitu loh. Supaya demand-nya datang nih, oh ini ada masalah, dipecahin. Contoh, banyak banget. Gojek, ya, mecahin masalah tentang transportasi. Airbnb, mecahin masalah tentang penginapan, ya, orang yang mau travel. Begitu juga dengan tiket.com, Traveloka, dan lain-lainnya. Banyak banget ya. Sekarang startup-startup yang bermunculan. Tapi kenapa tadi selalu bisa dibilang dikaitin sama inovasi? Karena sekarang ini untuk percepatan mengatasi problem itu sekarang memang eranya udah era go digital. Jadi kenapa startup itu erat banget sama yang namanya teknologi? Karena untuk bisa memecahkan problem saat ini, itu dengan digital lebih cepat. Apalagi sekarang udah eranya nanti ke depan akan ada metaverse dan lain-lain. Wah, ini bakalan keren banget. Nah, ini persiapan dari teman-teman nih, gimana bisnisnya mengikuti seperti itu. Bahkan bisa dibilang nih, ini tantangan buat kita-kita ya, artinya generasi muda, apapun itu. Mau gue dianggap milenial juga apa-apa juga sih, masih muda juga gitu. Kita milenial atau Gen Z siapa? Tantangannya ada di 2045. Semua memprediksikan Indonesia bakal jadi negara hebat di 2045, bahkan targetnya jadi negara keempat
terbesar di dunia. Siapa yang akan ngerjain kita-kita? Karena bisa jadi sekarang yang pengusaha, sekarang pejabat-pejabat tuh politik, bisa jadi mereka ya syukur-syukur ada umur. Kalau enggak, ya di 2045 mereka udah masa produktivitasnya udah menurun. Siapa yang ada di situ? Ya kita-kita semua. Berarti kurang lebih kan hampir ya 20 tahunan kan, 20 tahunan, 25 tahun dari sekarang. Nah, ini nih kita harus bisa jadi entrepreneur, kita harus jadi pengusaha, pebisnis, kita harus jadi founder yang memang berpikirnya udah ke depan gitu lah. Jadi secara global. Oke, tadi memberikan solusi atas problemnya, terus masih dalam proses pengembangan. Ini cirinya startup. Jadi sama nggak mau UMKM? Mirip-mirip. UMKM kan juga gitu sebenarnya. Jadi pada malam ini kita sepakatin, kalau saya bicara startup, berarti ya UMKM masuk ke dalam situ. Kalau seandainya memang pun teman-teman di sini bisnis yang ada yang omsetnya udah setahun lebih dari 50 miliar, berarti kategorinya secara permodalan itu sudah tidak termasuk UMKM, tapi secara bisnis mungkin masih lagi dirintis. Ada nggak? Ada yang kayak gitu. Saya punya klien ada, omsetnya udah setahun udah hampir 100 M gitu. Targetnya apa? Targetnya mereka lagi mau raise fund, terus abis itu mereka mau IPO. Gitu, keren banget kan? Punya target, semua punya target. 3 tahunnya mau ngapain, 5 tahunnya mau ngapain, mereka udah bikin bisnis plan. Lalu yang terakhir, ciri startup adalah dalam proses masih mencari bisnis proses. Jadi bisnis proses itu berubah di dalam perjalanan waktunya itu sah-sah aja dan wajar-wajar aja, nggak ada masalah teman-teman. Tapi bisnis prosesnya harus diimbangi sama bisnis plan atau strategic bisnisnya, strategic plan-nya. Yang banyak saya temuin ya, itu jalanin bisnis tapi nggak punya bisnis plan-nya, nggak punya strategic bisnisnya. Akhirnya ya bisnis prosesnya tuh berubah-berubah gitu loh. Contoh misalnya yang skalanya kecil, misalnya online shop. Oh sekarang bisnis jalan sebulan, 2 bulan, 6 bulan, tiba-tiba ada orang minat jadi reseller. Oke deh, reseller hari ini diskonnya dikasih 10%. Terus tiba-tiba, kayaknya jangan 10% deh, 20% aja. Terus tiba-tiba, minimumnya jangan ngambil 100 piece deh, 500 piece, kayak gitu-gitu. Nah, perubahan yang sifatnya seperti tadi ya, kayak hitung-hitungan, itu masih dimaklumi. Tapi bisnis proses, baik dari sisi misalnya produksi, atau misalnya teman-teman yang retail, proses pengambilan, shipping, packagingnya, yang berubahnya secara signifikan tidak ada plan-nya, ini yang bahaya. Ini yang bahaya ya. Teman-teman mulai jadi jadi koreksi nih. Kira-kira bisnisnya teman-teman sedang di tahap apa ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini ada quote yang bagus banget. Ini jujur saya dapatnya dari coach Coach Indrawan Nugroho ya, Dr. Indrawan Nugroho, kebetulan coach dan mentor saya juga ya, saya banyak ngikutin beliau. Menurut beliau, startup itu harus think like corporate, work like startup. Kenapa kayak gini? Berpikirnya harus kayak perusahaan gede, ya, kayak perusahaan korporasi, tapi kerjanya kayak startup. Kenapa? Karena startup itu diakui secara passion, ambisi, secara energi, secara vibe, dan lain-lainnya, itu tuh semangatnya bukan main. Karena mereka mau mencapai atau mengejar goals-nya mereka. Makanya kita nih mau apapun teman-teman bisnisnya, mau sekarang masih dagang online, mau sekarang perusahaannya udah lagi ngerintis, udah gede pun, harus selalu seperti ini ya. Think like corporate, work like startup ya. Jadi harus udah ke arah sana nih mikirinnya. Nggak apa-apa, Bang, tapi gue masih kecil nih. Karyawannya aja belum punya. Nggak apa-apa. Nantinya lo harus berpikir jadi gede. Ingat teman-teman, semua bisnis itu dari kecil. Ya, teman-teman udah tahu deh, sering baca histori. Google, Amazon, semua dari mana? Dari garasi. Gojek, ya Gojek, itu kalau boleh sharing sedikit, mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu infonya. Gojek itu dulu Nadim nggak langsung sebesar sekarang, gitu loh. Dulu itu bisnisnya Gojek itu artinya tidak seteknologi sekarang langsung pakai aplikasi, enggak. Dulu itu Nadim ciptainnya order Gojek itu pakai telepon. Jadi ada customer service yang telepon dulu. Mereka sewa tempat gitu kayak rumah kontrakan. Udah. Nanti orang order nanti pakai telepon, terus habis itu dipesenin Gojeknya. Jalan kayak gitu. Itu jalan kurang lebih saya lupa berapa tepatnya, kurang lebih 4 atau 5 tahun. Dia startnya tuh lama banget. Itu tuh bisnisnya sama sekali nggak profit dan nggak jalan. Gitu loh. Dan akhirnya ketika Uber masuk, di situ
puncaknya tuh. Puncaknya akhirnya Gojek bilang, oh oke, ini ada benchmarking Uber nih. Gimana caranya kita harus bikin langsung di apa namanya di develop lagi, R&D lagi. Akhirnya jadilah Gojek yang akhirnya punya aplikasi dan kita bisa nikmati sekarang dan perkembangannya makin gede. Artinya apa? Mereka mulai dari sederhana. Bahkan saya senang banget ngutip apa namanya ini juga ya pendapat dari mentor saya Pak Budi Isman itu selalu bilang bisnis itu dijalanin dulu aja. Nah Pak Budi juga ngambil apa petuah dari Om Bob Sadino ya. Bisnis itu dijalanin, jangan dipikirin. Kadang-kadang kita terlalu berat mikirinnya nanti gimana ya. Saya mau bisnis ini nanti produksinya di mana, nanti begini hambatan gimana. Wah terlalu berat. Benar harus dipikirin. Tapi tadi kita bikin skala prioritasnya, kita list, kita bikin plan ya. Makanya pentingnya tahu fundamental bisnis. Baru dari situ kita tahu nih ngelangkahnya gimana. Kadang-kadang kita terlalu berpikir keras, akhirnya nggak jalan-jalan bisnisnya, gitu loh. Tapi nggak punya persiapan ini juga kurang tepat juga. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman udah mulai dapat nih mindsetnya gimana, bisnisnya sekarang mau gimana, atau yang lagi mau jalan bisnis harus seperti apa, cara berpikirnya, mindsetnya, ya. Dari sekarang udah mulai dipikirin. Think like corporate, work like startup. Nah, gimana sih cara berpikirnya corporate? Itu yang kita akan ambil ilmunya. Corporate itu, teman-teman, itu selalu bicara yang namanya pondasi atau hal-hal yang basic atau fundamental, ya. Makanya kenapa tadi kita harus berpikirnya kayak korporasi, kayak corporate, supaya bisnis kita kokoh. Ini bayangin teman-teman, kalau diibaratkan pondasi bisnis itu kayak ilustrasi gambar yang ada di slide, ya, ada rumah pondasinya seperti itu. Kira-kira kokoh nggak? Enggak lah. Pondasinya batuannya nggak disusun dengan rapi. Ini rumah bisa kapan aja goyang, bahkan bisa kapan aja hancur. Sama dengan bisnis. Kalau pondasinya nggak kuat, ini bisa goyang. Emang di bisnis ada pondasinya, Bang? Ada. Di bisnis itu ada pondasi. Karena bisnis nggak tiba-tiba ketok pintu masuk lewat pintu depan. Gitu loh. Itu proses operasionalnya kalau bisa diibaratkan. Tapi untuk bisa jalan bisnis yang kokoh, ini ada di pondasinya. Gitu loh. Nanti dari pondasi yang kokoh, baru deh dia ciptakan operasionalnya. Gimana mendeliver orang keluar masuk, gimana nanti melakukan produksi di dalam aktivitas rumahnya. Ini kalau kita analogikan pakai rumah. Tapi ingat, bisnis itu punya pondasi. Dan pondasi ini menentukan gimana bisnis kita akan berjalan ke depannya. Ini yang akan saya share, fundamental yang bisa jadi pondasi dalam bisnis. Ya, ada business management, ada marketing dan sales, team, production, operation, finance, dan legal. Kok bisa banyak kayak gitu? Ya, memang bisnis nggak cuma masalah marketing dan sales. Ini banyak yang salah. Makanya tadi fundamentalnya. Banyak berpikir kalau ngejalan bisnis, gimana caranya jualan sebanyak-banyaknya. Nyiptain untung sebesar-besarnya, tapi mereka lupa sama bisnis manajemennya. Bisnis manajemennya kayak bikin bisnis plan-nya, ini harus seperti apa setahun pertama, 3 tahun, 5 tahun, ini nggak dipikirin. Marketing dan sales-nya mereka juga nggak bikin strateginya. Production, ya mereka sejalannya aja, SOP nggak punya, operation juga gitu. Tim, ini paling penting. Salah satu ciri khas startup itu, mereka adalah create people. Kenapa create people? Karena ujung-ujungnya semua bisnis apapun, mau bisnisnya teknologi, mau pakai mesin, pabriknya mesinnya gede-gede, mesinnya banyak, ujung-ujungnya yang operate, ya operatornya juga perlu orang, perlu SDM, perlu tim. Makanya bisnis itu apalagi startup itu create people. Makanya bisa dibilang orang tuh invest ke orang. Ini sedikit informasi aja teman-teman ya. Gue lagi ada proses menjalani funding ya, dan lagi ngedampingin juga ada beberapa bisnis. Itu para investor ngelihat bisnis itu sekarang nih, era sekarang ya, udah 2-3 tahun belakang ini, mereka tuh lihat bisnisnya pasti nomor satu. Bisnisnya kira-kira berpotensi tumbuh ke depannya, mereka akan lihat tadi ya, sustainable dan growth-nya gimana. Makanya ada istilah sekarang profit growth ya. Terus habis itu ada sustainable growth, gimana ke depannya bisnisnya. Dan yang jadi yang jadi sasaran atau yang jadi poin yang dicari sama investor di dalam bisnis sekarang yang dilihat adalah foundernya. Balik lagi people, orangnya yang dilihat. Ini foundernya kayak gimana nih timnya? Timnya bisa jadi foundernya bisa jadi leader nggak? Bisa mimpin tim nggak? Timnya udah dipimpin dengan baik belum? Ada SOP-nya nggak? Timnya ada perjanjian kerjanya nggak? Ada aturan main nggak? Ini semua sekarang jadi pertimbangan. Ya, mau startup atau bukan startup ini jadi pertimbangan. Tapi intinya di poin bisnisnya
masih di level startup atau UMKM, tim diperhatiin teman-teman. Banyak yang tanya ke saya gini, Bang, bisnisnya masih kecil, saya masih ya punya admin 2-3 orang. Tadi, think like corporate. Gimana corporate memberlakukan timnya? Bikin SOP, bikin perjanjian kerja. Walaupun masih 2 orang nggak apa-apa. 3 orang. Karena apa? 2-3 orang ini nanti yang akan jadi Avengers buat tim kalian, buat bisnis kalian. Nanti begitu gede, dia nih akan ngangkat bisnisnya. Nah, kalau dia tidak masuk di dalam pondasi bangunan tadi, ini akan sulit. Akan sulit. Ya, bukannya dibilang nggak bisa, semua balik lagi kalau saya percaya semua karena takdir ya, Allah bisa mudahin jalan kita semua ya, tapi kita juga harus mempersiapkan. Kan ada konsep ikhtiar dan tawakal kan, gitu loh. Kita nggak selalunya tawakal aja tapi nggak ikhtiar. Kita harus ikhtiar gimana? Ngebentuk tim. Ya tadi persiapin business management, marketing, sales, production, operation, dan masalah finance. Dan juga yang penting adalah masalah legal. Saya mau bahas sedikit masalah finance. Buat para startup dan UMKM, banyak banget masih yang menyepelekan finance. Ya, kadang-kadang kalau dibilang, kok bisnis nggak ada laporan keuangannya? Ya, pendapatannya cuma sehari 1 juta, 2 juta. 1 juta, 2 juta sekarang. Nanti kalau tiba-tiba bisnisnya 6 bulan berkembang, omsetnya udah puluhan juta, ratusan juta miliaran, kalau nggak dibiasain nyatet, administrasinya nggak rapi, ini bisa berantakan. Ya, jadi sederhananya adalah poin yang mau saya sampaikan adalah mulai berpikir, mulai menerapkan gimana cara kerjanya korporasi. Ya, oh korporasi bikin laporan keuangan, kita bikin laporan keuangan. Biar UMKM, biar startup gitu loh, nggak ada pengecualian. Karena nanti ujung-ujungnya ketika teman-teman bisnisnya gede mau dapat investor, investor tanyanya 2, mana laporan keuangannya, ya tadi due diligence finance due diligence, lalu legal due diligence, ditanya mana nih dokumen legalnya. Makanya ini saya mau bahas gitu loh. Sekarang teman-teman bikin deck itu slide untuk presentasi lah, pitch deck sekarang orang bilangnya ke investor. Nih bisnis saya nguntungin setahun itu saya bisa omset 50 miliar, profitnya 30%, bla 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 segala macam. Begitu ditanya sama investornya, ada laporan keuangannya? Nggak ada. Loh, kamu bisa bilang profit 30-40% dari mana? Ya kira-kira aja ada duit di rekening bank. Oke, itu pertama. Kedua, terus ditanya, oke gimana legalitasnya? Legalitas kita belum ada, kita bisnisnya perorangan. Terus merek udah didaftar, merek juga belum, kan kita masih mulai dari awal. Bayangin, itu kalau teman-teman berkaca deh, kalau teman-teman jadi investor, kira-kira mau nggak ngeluarin uang 1M, 2M buat bisnis yang laporan keuangannya nggak jelas, bisnisnya nggak, legalitasnya juga nggak jelas, kira-kira gimana tuh? Kita mau buang, mau mau spekulasi di bisnis itu, naruh uang 1M, 2M, atau 5M, kira-kira akan mau nggak? Nah, mindset ini harus kita balikin ke diri kita. Kalau kita jadi investor, kira-kira mau nggak? Enggak. Jadi kita persiapkan bisnis ini untuk kedepannya seperti apa. Saya nggak bilang bisnis itu harus goals-nya ke investor ya, tapi balik lagi, ini tergantung strateginya teman-teman. Ya, nanti kita akan ada bahasan tuh, tentang kalau misalnya bisnis ya startup atau UMKM butuh modal, kira-kira cari investor atau pinjaman. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas itu. Kira-kira cari pinjaman atau cari investor. Ya, jadi kalau bisnis butuh modal, itu carinya pinjaman atau carinya investor. Nanti kita mungkin di kesempatan ini kita akan bahas. Tapi intinya, kalau teman-teman butuh modal tambahan, ya skemanya kan bisa 2, cari investor atau pinjaman. Gitu loh. Kalau teman-teman kira-kira nggak punya aset, nggak bisa minjem atau mungkin menghindari perbankan dan lain-lainnya, otomatis kan opsinya jadi ke investor. Kalau ada yang bilang, Bang, gue nggak mau tuh pakai investor, nanti saham gue diambil. Ya silahkan aja. Bisnis lu mau berkembang nggak gitu loh. Karena biasanya kan gini, cirinya startup itu atau UMKM itu biasanya modalnya modal sendiri, ya disebutnya modalnya dari modal sendiri ya, atau bootstrap gitu ya. Jadi dia ngeluarin duit sendiri. Tapi begitu udah mulai berkembang, biasanya dia butuh tambahan modal. Nah, tambahan modal dari mana? Dari tabungan sendiri lagi, dari jual aset, atau cari partner. Partner ini ada investor atau bisa tadi orang yang memberikan pinjaman. Tapi ini kita belum masuk ke pembahasan secara detail, tapi intinya dari sini teman-teman udah mulai bisa berpikir, oke, gimana ya supaya saya bisa mendirikan bisnis yang kedepannya itu memang bisa profitable, terus bisa sustainable, dan bisa growth. Tadi fundamentalnya diperhatiin, ya. Gimana tipsnya tadi gampang banget, atau clue-nya adalah tadi mulai dari sekarang
think like corporate, work like startup. Seperti itu. Nah, ini mulai ke pertanyaannya, bagaimana membangun startup yang legal? Karena tadi ini fokus bahasan kita kan di hari ini terkait legal ya. Tadi saya cuma tipis-tipis aja secara fundamentalnya. Teman-teman harus tahu ini itu. Mungkin bisa dari event lain atau narasumber lain atau mentor yang lain untuk bisa membahas terkait dengan dari sisi finance-nya, dari sisi tim. Silakan dicari tahu. Malam ini kita akan bahas gimana membangun startup yang legal supaya bisnisnya bisa berjangka panjang. Karena banyak bisnis yang goyang di tengah jalan karena masalah legal. Untuk bisa membangun bisnis yang legal ya, untuk bisa membangun startup yang legal, untuk supaya bisnis kita aman, Hibra punya metode namanya legal business check up. Ya, ini kita akan bahas apa aja sih yang kita periksa, ya, apa aja sih yang kita check up, gitu loh. Jadi layaknya tubuh, ya, bisnis itu juga harus di check up. Ada secara finance, secara operation, nah, secara legal juga ada. Malam ini kita akan bahas secara legal karena legal itu, ya, atau legalitas atau aspek hukum di dalam bisnis itu sejatinya adalah investasi, teman-teman. Ini balik lagi ke mindset, ya, balik lagi ke mindset. Mungkin saya mau lurusin dulu. Jadi banyak banget pelaku usaha. Sekarang sih udah bisa bilang alhamdulillah. Kalau dulu 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, saya campaign bilang legal investasi, waduh diketawain. Dibilang, apa legal investasi? Yang jelas kita ngeluarin duit buat ngurus ini. Tapi buat yang kenapa saya bilang 4 tahun, 5 tahun lalu? Karena begitu sekarang saya ketemu dia lagi, dia bilang, bener lu bilang bang. Gara-gara gue nggak daftar merek 4 tahun yang lalu, ternyata mereknya udah ada yang pakai, gue harus rebranding, akhirnya gue keluar duit. Bener lu bilang itu investasi merek. Ada lagi yang bilang, bener, waktu itu lu suruh gue bikin PT, ternyata gue nggak bikin PT. Ternyata 4 tahun kemudian gue mau dapet investor, investornya nanya, usahanya apa? Perorangan. Oh, saya nggak percaya kalau mau invest di bisnis perorangan. Paling nggak minimal kamu harus jadi PT, karena saya mau dapet saham. Nah, ini yang tadi saya bilang, legalitas itu atau legal itu adalah investasi. Gitu loh. Karena kalau kita anggapnya legal itu adalah cost atau biaya, ya, jadi kan itu keluar duit. Ini mindset yang salah. Karena apa? Legal adalah investasi, gitu loh. Itu jadi aset. Contoh misalnya bisnisnya jadi PT, itu jadi investasi, ya. Berarti untuk jangka panjang. Kita tadi udah persiapannya untuk jadi corporate. Mereknya didaftar itu udah jadi aset. Dalam bisnis tuh aset ada yang berwujud dan tidak berwujud. Merek termasuk yang intangible asset, yang tidak berwujud, gitulah. Paten, nanti akan gue singgung apa sih bedanya merek, paten dan lain-lainnya. Lalu ada juga mengenai kalau misalnya teman-teman beli aset yang jelas-jelas, misalnya kayak beli tanah buat gudang, tempat produksi dan lain-lainnya, ini juga harus diperhatiin nih secara legalitasnya. Belum kalau teman-teman bermitra, berpartner, gimana sih perjanjiannya? Nah, nanti ini akan kita bahas. Intinya apa? Balik lagi, startup atau UMKM, entrepreneur, pebisnis yang memang punya pikiran atau punya goals yang maju ke depan, berpikir bisnisnya mau sustain dan growth, mindsetnya harus dirubah, termasuk masalah legal. Jadi legal bukan terkait expand, biaya, angka, cost yang harus dikeluarkan berapa banyak, tapi ini masalah investasi. Ya, kalau nggak sekarang, nanti belum tentu bisnis kita masih bisa kita legalin. Bisa jadi enggak. Nanti gue akan share beberapa case-case apa sih atau kayak gimana sih bisnis yang akhirnya tengah jalan kesandung. Oke, lanjut ke slide berikutnya adalah badan usaha PT. Ini yang kita cek pertama, ya. Yang kita legal check up tadi, atau yang kita check up adalah di bidang legal itu adalah mengenai badan usaha PT. Teman-teman sekarang bisnisnya udah berbentuk PT atau belum? Pertanyaan yang sering muncul, kenapa sih Bang harus bikin PT? Kenapa nggak bikin CV aja? Katanya CV biayanya lebih murah. Enggak, ini persepsi yang salah, ya. Katanya pajaknya lebih gede. Enggak. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Ya, contohnya. Ada perorangan, omsetnya 5M sebulan. Atau misalnya kita pakai hitungan setahun deh. Omsetnya 5 miliar setahun. Ada CV, omsetnya 10 miliar setahun. Ada PT, omsetnya 2 miliar setahun. Kira-kira pajaknya gedean mana? Gedean CV yang 10M. Kok gitu, Bang? Iya. Pajak itu bukan dari skala bentuk bisnisnya. PT, CV, perorangan, bukan dari itu. Tapi dari pendapatan, dari penghasilan. Perhitungan pajak itu. Jadi, kalau ada stigma di luar sana bilang, kalau bikin PT, pajaknya lebih mahal, itu nggak tepat. Ya,
Karena pajak itu perhitungan dari penghasilan, ya. Walaupun nanti ada tarif-tarif tersendiri, ini balik lagi tergantung bisnis teman-teman. Nanti di bagian pajak gue akan singgung sedikit. Tapi intinya apa sih keuntungannya bisnis berbentuk PT? Tadi kredibilitas. Memang bisnisnya teman-teman udah dipersiapkan untuk besar. Ketika investor mau masuk, jelas, oh iya saya invest ke dalam PT dan saya dapat saham. Kalau sekarang teman-teman punya bisnisnya, misalnya katakan punya coffee shop, ya, bangun bisnis modalnya 100 juta katakan. Tiba-tiba sekarang valuasinya udah 5M, butuh investor mau lepas 20%, berarti sekitar 1 miliar butuh modalnya. Oke, dapat investornya mau invest 1 miliar, dapat katanya tadi saham 20%. Mana sahamnya pertanyaannya? Pakai apa dikasihnya sahamnya? Nggak ada. Teman-teman cuma bisa bilang aja, kamu tiap bulan dapat 20% atau tiap tahun dapat 20% ya. Tapi nggak ada secure-nya buat si investor megang saham 20%. Nah, kalau bentuk PT emang ada, Bang? Ada dong. Ada. Di dalam akta, di dalam anggaran dasar, mereka tercantum. Mereka memegang atau memiliki berapa lembar saham di dalam PT itu. Makanya, ini kenapa saya share seperti ini? Ini karena pengalaman pribadi klien. Dia mau diinvest, udah dapat investor nih, bahkan dananya gede, dan dia udah persiapan nih kalau si investor masuk, dia pengen langsung bla 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 bla, A, B, C, D lah pengen dilakukan. Investornya tanya, oke, kamu PT-nya udah ada? Belum. Ya udah kamu bikin PT. Akhirnya gara-gara dia harus bikin PT dulu, tadi planning atau proyeksi yang udah dia persiapkan itu harus mundur, harus akhirnya ke pending lagi. Nah ini kan tadi yang gue bilang, itu legal itu kayak investasi. Ketika kita nggak siap, ya investasi yang kita bangun ini bisa jadi goyang, bisa jadi ketunda, atau tadi mungkin investornya bisa jadi berubah pikiran, enggak deh, kalau gitu saya invest ke startup atau ke bisnis yang pasti-pasti aja yang berbentuk PT deh. Karena sekarang nih bisnis banyak, investor lagi pada ngelihat di mana-mana, ya. Saya punya punya beberapa rekanan brand agregator ya atau inkubator, itu mereka bilang investor ini banyak di luar sana dan bisnisnya juga banyak. Jadi ya tinggal gimana teman-teman konsepnya. Kalau punya konsep bagus, punya ide bagus, bisnis yang bagus, dan teman-teman secara founder memang punya kapabilitas untuk diinvest. Karena balik lagi mereka tidak hanya invest ke bisnis, tapi invest juga ke foundernya, ke people-nya, ke orangnya. Kalau dilihat bagus, mereka akan invest. Dan sekarang ini banyak banget. Bisa dibilang lagi ngantri deh, lagi berburu nih investor-investor lagi nyari mana nih bisnis yang mau dimodalin. Nah, jadi teman-teman sekarang siap-siap aja dari sekarang. Ya, bisa jadi tiba-tiba bisnisnya teman-teman yang mungkin diinvest kita nggak pernah tahu. Jadi yang kita check up yang pertama adalah badan usaha. PT-nya udah ada belum? Ketika gue bilang yang di check up adalah bisnisnya, ini maksudnya bukan orang luar melihat bisnisnya, tapi teman-teman juga di dalam di internal bisa ini jadiin check up buat pribadi. Kira-kira saya udah harus ngurus legalitas belum? Saya udah harus bikin PT belum? Teman-teman yang harus sudah bisa menentukan hal itu. Di samping ini juga jadi pertimbangan pihak luar atau eksternal. Tadi misalnya investor atau siapapun yang melihat bisnis ini berpeluang. Sampai sekarang itu ya, teman-teman mungkin ada yang join online shop. Sekarang marketplace kayak Shopee, Tokopedia. Kalau mau jadi official atau mall, mereka tanyakan legalitasnya, mana sertifikat mereknya, mana NIB, mana NPWP. Ya, kemarin tuh ada tuh klien kita. Mereka mau jadi Shopee Mall, datang ke kita minta diurusin buru-buru. Nah, kita bilang, Bu, ini ada timeline yang ngurus kayak gini. Nah, tadi gara-gara dia lalai mungkin ke-skip 2-3 tahun yang lalu, jadi sekarang giliran dibutuhin maunya buru-buru. Ini kan ciri-cirinya orang kita selalu gitu. Nggak mau di-prepare, nggak mau direncanain, begitu butuh maunya buru-buru. SIM-nya mati, begitu diperluin, gimana cara harus nembak segala macam. Nah, ini budaya yang kini harus kita rubah. Mindset-nya pebisnis, kan tadi bisnisnya bilang mau berkah kan. Nah, itunya harus dirubah nih mindset-nya, ya. Budaya-budaya mau jalur cepatnya dihilangin deh. Kita prepare, dari sekarang kita prepare, mumpung masih ada waktunya. Oke, jadi yang perlu dicek di dalam bisnis adalah gimana badan usahanya, ya. PT-nya udah dibentuk belum? Sekarang ada kemudahan lagi teman-teman, buat teman-teman yang skalanya UMKM itu ada namanya PT Perorangan. Jadi teman-teman yang cuma sendirian itu udah bisa bikin PT sekarang, namanya PT Perorangan. Tapi permasalahannya syaratnya harus sendirian dan UMKM. Kalau nanti teman-teman cari investor atau sekarang bisnisnya itu berpartner, ya punya co-founder dan lain-lainnya, ini nggak tepat pakai si PT Perorangan. Itu sedikit mengenai update tentang PT Perorangan. Lalu selanjutnya apa sih yang kita check up lagi? Legal yang kita periksa tuh dalam bisnis apa? Legalitas. Legalitas ini seperti apa?
BP POM, izin edar, sertifikat halal. Sebenarnya sertifikat halal ini bukan legalitas ya, karena dia sertifikasi. Tapi sekarang dimasukkan atau termasuk di dalam grup legalitas gitu loh. Karena orang valuasi orang, kepercayaan trust customer tuh bisa naik cuma perkara BP POM sama halal. Percaya nggak? Bener nggak? Ya. Kadang-kadang kita lagi jalan, ini makanan udah ada BP POM-nya belum? Ini udah ada sertifikat halalnya belum? Kalau nggak ada sertifikat halal, mereka males. Gitu loh. Jadi tolak ukur atau memvalidasi sebuah brand, sebuah produk sekarang dari legalitas. Sadar nggak sadar mungkin teman-teman. Makanya ada kemarin itu 2021 ya, yang heboh banget. Ada sidak-sidakan terkait izin edar, klien kita kena tuh, ada yang sampai dipanggil ke Polda. Karena jualan frozen food nggak punya izin edar. Nah ini kan tadi, kalau bicaranya katanya legal itu adalah, legal mau cuma bongbong di doang, ngurus ini. Ini yang salah. Karena apa? Ketika dia nggak punya legalitas, ya malah jadi cost expand, dan itu jadi high cost di kemudian hari yang harus dikeluarkan. Karena tadi harus mungkin ketemu aparat, akhirnya harus disidak, dan lain-lainnya. Legalitas harus dipersiapkan. Sekarang juga udah ada sistem terpadu pengurusannya satu pintu, namanya OSS, itu terbit namanya NIB, nomor induk berusaha. Jadi nanti teman-teman kalau yang bisnisnya PT itu akan terbit yang namanya NIB tadi. NIB ini menggantikan SIUP, TDP, API, kalau bisnis temannya yang impor ya, angka pengenal impor itu udah nggak ada, diganti namanya NIB. Intinya itu harus dipersiapkan ya, apapun itu bisnisnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisnisnya yang memang perlu izin khusus. Contohnya apa? Contohnya travel tour and travel ya. Itu perlu izin khusus. Itu syaratnya dari awal harus PT dan harus punya izin yang nanti namanya TDUP. Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Turunannya nanti ada izin namanya BPW, Biro Perjalanan Wisata. Terus kalau teman-teman bisnisnya pengen kontraktor, itu harus ada CUJK, harus ada SBU, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah bidang-bidang usaha yang sifatnya khusus dan legalitas atau izinnya juga khusus. Itu harus dimiliki dulu sebelum usahanya jalan. Karena kalau itu nggak punya, usahanya nggak bisa dijalankan. Ya, jadi yang dicek selanjutnya yang kedua tadi adalah legalitas. Yang ketiga, apa sih yang dicek? Ya, legal apa yang kita check up? Aset. Apa nih aset? Aset adalah secara legalnya yang kita cek adalah dasar atau bukti kepemilikan dia. Contohnya teman-teman punya gudang, beli atau sewa? Kalau beli, gimana statusnya? Tanahnya bersertifikat nggak? Sertifikatnya benar nggak? Dibeli sama pihak yang benar apa enggak? Kalau teman-teman sewa, ada perjanjian sewanya nggak? Disewa ke pihak yang betul atau enggak? Karena banyak kita punya kasus, kita temui klien-klien kita, sewanya nggak jelas, tiba-tiba dia udah keluar duit, katakan sewa setahun 200 juta. Tiba-tiba 6 bulan ada pihak yang datang, tiba-tiba bilang, Pak, saya punya tempat ini. Bapak keluar, loh, saya udah sewa dari si A. Tiba-tiba yang datang si B. Tiba-tiba dia bilang, ini tanah punya saya, disuruh keluar. Bayangin tuh, teman-teman udah keluar duit 100 juta, ternyata bisa dalam tanda kutip dianggap menyewa ke pihak yang salah. Ini kan akhirnya jadi cost malah. Udah buang duit 100 juta, udah ngerenov dan lain-lainnya. Bang, tapi kan gue bisa nuntut sama si A tadi. Ya bisa, tapi kan balik lagi ada cost lagi kan, cost untuk nuntut, buang waktu, buang pikiran dan lain-lainnya. Nah, balik lagi, pengusaha, kenapa tadi saya sampaikan di awal fundamental? Karena memang cara pandang dan cara melihatnya pengusaha itu harus pakai helikopter view, melihatnya dari atas. Jadi, ya bang, gue nggak ngerti tentang legal, justru ini webinar seperti ini mengedukasi. Jadi, pengusaha apa aja sih harus diperhatikan aspek legalnya? Ya, finance apa aja sih harus diperhatikan? Balik lagi, namanya founder, namanya CEO, nggak harus expert legal, expert finance, nggak perlu. Tapi paling tidak paham gimana sih ngebaca laporan keuangan, gimana sih ngelihat sistem operation, gimana bikin business plan, dan gimana terkait aspek legal. Apa yang harus diurus, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipelajari terkait dengan legal business. Pengusaha harus tahu. Aset yang lain yang nggak kalah penting adalah hak kekayaan intelektual. Ya, ini slide-nya sekarang udah berganti ke hak kekayaan intelektual ya. Kalau teman-teman atau slide saya nggak berubah, tolong ya host Salsabila di info. Jadi sekarang kita udah berganti slide ke pembahasan hak kekayaan intelektual. Ya. Apa sih hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual ini di dalamnya ada merek, ada paten, ada rahasia dagang, ada desain industri. Oke, sampai di situ pertanyaannya muncul, loh,
paten sama merek sama apa beda? Beda, teman-teman. Jadi paten itu adalah inovasi temuan teknologi. Selain dari itu bukan paten. Loh, jadi kalau kita punya brand, katakan nih contohnya, brandnya namanya Apple, itu dipatenin nggak? Enggak. Dia didaftarin mereknya. Nah, kenapa gue di sini ambil ilustrasinya adalah produk dari Apple, handphone, karena ini nih satu paket, bisa dijelasin. Apa yang pertama? Secara merek dan logo, Apple-nya itu dan tulisan Apple-nya itu didaftarkan hak mereknya, ya, lambang logonya dan nama Apple-nya, atau bahkan yang spesifik lagi produk ini iPhone itu didaftarkan sebagai nama brand atau trademark, didaftarkan untuk nama brandnya. Lalu inovasi teknologi di dalam handphone ini, baik fitur fingerprint-nya, habis itu Face ID-nya, terus kameranya, itu sama Apple didaftarkan di patennya karena temuan inovasi. Lalu desainnya itu didaftarkan lagi di desain industri. Makanya gue senang banget ngangkat brand Apple karena ini penjelasannya paling gampang, paling bisa dibayangin. Oh iya, brandnya Apple, terus casingnya atau modelnya itu desain industri, terus fitur-fitur di dalamnya yang termasuk teknologi itu adalah merupakan paten. Jadi ya udah mulai paham ya, paten sama merek itu berbeda. Jadi ke depan lagi jangan bilang, karena sampai sekarang ini kita ya di Hibra sering banget nih ada orang Min atau Kak atau Mbak atau Bang, kita mau patenin brand kita dong gitu lah. Kita mau patenin logo kita, selalu bilangnya kayak gitu. Jadi berbeda ya, paten dengan merek itu berbeda. By the way, sekedar informasi ya, kenapa ngangkat Apple? Karena Apple itu punya valuasi perusahaan yang tinggi berkat brandnya. Jadi kalau bicara brand dengan valuasi tertinggi saat ini ya, kalau teman-teman ada update silahkan, tapi update yang gue terima sejauh ini masih dipegang Apple. Brand dengan valuasi tertinggi Apple. Pengen nggak bisa jadi brandnya dengan valuasi tinggi kayak Apple? Tadi, pertama mereka punya fundamental bisnis yang bagus ya, pasti punya strategi marketing, sales dan lain-lain yang bagus, dan mereka daftarin. Mereka jaga aset mereka legalin bisnisnya. Ini yang jadi penting ya. Jadi hak kekayaan intelektual tadi ya, merek udah kegambar seperti apa. Khusus sedikit informasi buat merek, sekarang ini sebenarnya udah lebih mudah. Ngedaftarin merek itu bisa dengan logonya. Kalau dulu mereknya sendiri, namanya Apple itu didaftar merek di hak merek, logo Apple-nya itu didaftar di hak cipta. Nah, kalau sekarang udah enggak. Jadi teman-teman cukup mendaftarkan dengan biaya satu, itu bisa ngedaftarnya dua, namanya dan logonya. Contoh nih kayak Hibra, kita daftarin juga. Jadi jangan lihat Hibra pakai logo R di lingkaran tuh dikira cuman gaya-gaya, enggak tuh. Itu bukti kalau kita udah mendaftarkan, itu namanya register. Jadi brand-brand yang bisa pakai R di dalam lingkaran itu hanya brand-brand register. Saya ada ketemu tuh kemarin UMKM All Shop gitu, tiba-tiba brand logonya udah pakai R, begitu tanya itu brand udah daftar belum gitu. Dia pikir itu cuman inisial aja, keren-kerenan brand, dia pikir katanya pakai R dalam lingkaran, enggak. Kayak itu kita Hibra kita daftarkan ya. Lalu sekarang ini permohonannya udah cukup satu, tapi bisa mengakomodir dua, namanya dan logonya. Jadi ini udah kemudahan buat teman-teman. Nah, ini kita studi kasus sedikit ya. Baru-baru ini mungkin teman-teman tahu ada kasus merek ya, Goto-nya Gojek Tokopedia dan Goto yang itu industrinya finansial ya, bisnisnya finance. Lalu ada Meta dengan yang M-Sense, itu mirip di gambar logonya. Ini kayak gini-gini nih, teman-teman. Kasus-kasus merek kayak begini, ini nih nyita waktu, nyita biaya. Bener-bener nyita waktu, nyita biaya. Ya. Jadi makanya harus jadi pertimbangan kita supaya kita nggak sampai tengah jalan. Pertanyaannya adalah pas kemarin kasus ini, kok bisa ya Bang ya, Goto tiba-tiba udah atau bisa dituntut sama si Goto yang satunya lagi yang udah terdaftar. Karena Goto yang Gojek Tokopedia itu kan rilisnya belakangan ya. Mereka kan punya Gojek, punya Tokopedia, tiba-tiba merger di setahun yang lalu, tiba-tiba keluar brand namanya Goto. Sedangkan Goto yang sampingnya itu, yang finance, itu memang udah terdaftar lebih dulu. Nah, mungkin teman-teman suka bertanya, tapi kan yang lebih terkenal Gotonya Gojek Tokopedia, harusnya dia yang udah ngeklaim, harusnya dia yang dilindungin dong. Nah, ini yang gue mau sharing sedikit tentang sistem pendaftaran merek yang berlaku. Jadi di dalam merek itu, sistem yang berlaku itu adalah namanya first to file.
siapa yang pertama kali mendaftar, dia yang mendapat perlindungan, bukan siapa yang pertama kali menggunakan. Jadi siapa yang duluan ngegunain, yang pakai merek itu, selama dia belum mendaftarkan, dia kehilangan hak. Kalau misalnya dia udah didaftar oleh pihak lain. Nah, dalam kasus ini mungkin di di exposure-nya di publiknya dianggap Goto yang lebih pertama kali mengklaim, tapi ternyata enggak, teman-teman. Ada nama Goto yang sudah didaftarkan lebih dulu oleh si Goto yang finansial itu. Ya, jadi di sini si Goto yang finansial itu udah menang first to file, ya, menang selangkah dari si Goto. Tapi sekedar informasi aja, ya, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Jadi di merek itu ada kelas barang dan jasa. Ada 45 kelas. Kelas 1 sampai kelas 34 itu untuk produk, 35 sampai 45 itu kelas jasa. Nah, si Goto Gojek Tokopedia itu berlawanan atau menghadapi masalah dengan Goto Finansial itu nggak di semua kelas. Kayak di kelas transportasi, di kelas aplikasi, Gotonya Gojek Tokopedia terlindungi. Ya, kemarin gue juga beberapa waktu yang lalu ngecek, mereka udah terdaftar. Hanya di kelas di bidang jasa keuangan kalau nggak salah. Ya, karena si Goto yang finansial itu, yang logonya sebelah kanan, itu dia udah mendaftarkan lebih dulu. Jadi bahasanya tadi dia udah menang first to file. Ya, seperti itu. Yang Meta sama juga. Meta Facebook grup launching Meta ini kan baru setahun yang lalu gitu ya. Sedangkan ternyata udah ada brand yang lebih dulu sudah eksis dan mendaftarkan. Ya, sebenarnya nama Metanya beda tapi logonya yang mirip ya. Logonya seperti itu yang dianggap menyerupai. Nah, ini juga perlu jadi perhatian teman-teman, khususnya terkait brand, karena ini paling krusial kalau di dalam bisnis. Pengurusannya paling mudah dan biayanya paling ringan, tapi paling disepelekan sama brand owner biasanya, sama pengusaha sering disepelekan. Kenapa? Jadi mereka punya persepsi gini atau punya pemikiran gini, nanti aja di daftar brandnya, kan bisnisnya baru dibikin, belum tahu untung apa rugi. Tadi kita mesti ingat sistem first to file-nya tadi. Memang ada jaminan. Ketika nanti bisnisnya udah untung, 6 bulan, setahun, 2 tahun, kita masih punya kesempatan untuk daftar. Bisa aja udah didaftar duluan oleh orang lain. Mereka menang first to file. Bahkan yang lebih ekstrim, ada merek yang didaftar oleh kompetitornya sendiri. Tujuannya apa? Untuk matiin brand. Jadi strategi legalitas itu digunakan untuk mematikan brand. Didaftarin oleh kompetitor. Ada, teman-teman. Gitu loh. Bahkan masalah brand ini juga sering ngehambat bisnis. Ada klien kita, dia udah punya bisnis pada saat itu kalau nggak salah dua tempat atau 2 cabang. Dia mau ekspansi, udah mau dapat investor nih, mau langsung mau langsung ngembangin bisnisnya untuk buka beberapa cabang, plus dia mau franchisein bisnisnya. Nah, syarat memfranchisekan bisnis itu sebenarnya ya secara aturan juga itu brandnya harus sudah terdaftar. Karena dia belum terdaftar, akhirnya dia mau ngurus. Begitu kita mau urus, nah di Hibra itu prosedurnya sebelum kita daftar merek, kita ada pemeriksaan. Kita cek dulu nih mereknya aman nggak didaftar, probabilitasnya gede nggak, atau udah ada merek yang daftar nggak. Ternyata brandnya udah dipakai atau didaftarin sama pihak lain. Begitu kita info, ini mereknya nggak bisa didaftar nih karena udah ada yang mau daftarin duluan. Marah dia, kesel. Kok bisa? Saya kan yang pakai duluan 12 jam. Kita jelasin lah sistem first to file. Awalnya dia nggak terima, lama-lama dia terima. Ujung-ujungnya dia bilang, ya udah deh, bang, gue harus gimana nih? Ini gue udah di depan mata nih, investor mau masuk. Orang yang mau franchise udah ada. Terus di situ saya bilang, kalau lu terusin untuk jual brandnya, artinya maksudnya untuk jual franchise-nya, investor masuk, itu sama aja merugikan si investor. Karena nanti tiba-tiba ada yang ngeklaim, ada yang nuntut untuk masalah si brandnya, investor rugi udah lebih banyak. Jadi mendingan di awal, mendingan ditolak. Di situ akhirnya dia berpikir, nyesel ya. Dia bilang, nyesel ya dari dulu nggak daftarin merek. Ya seperti itu. Karena tadi, dia baru tahu karena sistemnya adalah first to file. Ini yang harus diperhatiin. Nah, yang harus diperhatiin juga teman-teman selain tadi sistem first to file, di merek itu, kalau kita daftarin merek ternyata nggak bisa atau ditolak, atau dianggap, oh udah ada yang daftarin, itu nggak cuma melulu karena namanya sama. Karena di sistem pengaturan merek itu, merek bisa ditolak, tidak hanya karena namanya sama persis plek-plekan, penulisan atau logonya, tapi penyebutan juga bisa jadi kena. Ini yang sering. Yang sering itu seperti itu, penyebutan. Jadi katakan misalnya gini, contoh aja pakai logonya si Goto.
Misalnya Goto itu sudah terdaftar, ya tulisannya seperti itu, GOTO, Goto. Tiba-tiba lu punya brand, ya teman-teman punya brand, mau didaftarin, namanya misalnya Gotoh, ada haknya belakangnya. Tapi secara esensi penyebutan itu mirip. Itu sama DJKI bisa ditolak. Jadi jangan pernah bikin merek mirip-miripin. Gitu loh. Goto jadi Gotoh gitu loh. Atau misalnya Goto T-nya double 2. Ya maksudnya di double gitu. Penulisannya ada 2 di double. Goto gitu tulisannya. Atau tulisannya Gototo. Itu jangan. Itu menyerupai dari segi penyebutan. Ya, jadi sebaiknya kalau memang mau bikin brand seperti itu atau kepikir brand seperti itu dan ternyata udah ada, saran gue di awal mendingan lu rebranding aja dibandingin tengah jalan nanti rebrandingnya. Karena gue selalu ngasih quote buat teman-teman, kita nih ngebangun brandingnya, melakukan aktivitas branding itu sulit. Tapi ingat, nge-rebranding itu jauh lebih sulit. Rugi waktu, kita udah buang-buang waktu, kita udah kampanye habis-habisan, kita udah buang kos. Pasang ads, kita udah bayar KOL, udah endorse sana sini, ngegedein brand kita tengah jalan ternyata harus rebranding. Itu biayanya lebih mahal lagi. Ini jadi investasi yang besar banget. Oke, lanjut kita ke next slide-nya adalah tentang perjanjian. Ini adalah legal check-up berikutnya. Yang harus kita periksa di bidang legal atau di terkait aspek legal itu adalah perjanjian. Kira-kira bisnisnya teman-teman nih udah ada belum perjanjiannya? Bang, gue bisnis sama partner gue temenan dari kecil, dari sekolah. Ya nggak usah lah pakai perjanjian, kan kita temenan, udah saling percaya. Kira-kira statement yang benar nggak atau proses yang benar nggak? Salah, teman-teman. Ya, dengan siapapun kita membuat kesepakatan, ini bukan masalah bisnisnya, tapi dengan siapa kita membuat kesepakatan itu harus ada perjanjiannya. Ya, mau itu perjanjiannya simple nggak simple, cuma pakai kertas, mau pakai apapun, itu harus ada perjanjiannya. Sadar nggak teman-teman? Sebenarnya teman-teman ini di dalam di dalam melakukan keseharian bisnis transaksi itu udah bikin perjanjian. Contohnya apa? Term and condition. Teman-teman yang bisnisnya online shop, bikin mau order ini itu ada syarat dan ketentuan, term and condition. Itu apa? Itu perjanjian. Ketika dia setuju, itu berarti dia udah menyetujui. Nah, tadi poinnya, setidaknya bisnis itu ada term and condition, ada perjanjiannya. Terus kalau teman-teman yang bisnisnya teknologi, aplikasi, begitu sebelum masuk ada TNC, term and condition, bla 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 segala panjang, terakhirnya oke, agree. Ketika teman-teman checklist, itu udah jadi perjanjian yang disepakati. Nah, jadi bentuknya apapun itu sekarang apalagi elektroniknya itu udah diakui. Ya, jadi perjanjian ini penting, teman-teman. Nggak bisa disepelekan, artinya udahlah bisnis sama teman, itu supplier atau vendornya saudara gue, itu yang customernya orang lama, gue udah kenal, udah nggak usah pakai perjanjian-perjanjian. Jangan, teman-teman. Kita nggak pernah tahu ke depannya apa yang terjadi. Dan kalau nggak ada perjanjian ini, kita nggak punya panduan atau nggak punya aturan main. Ini true story dari klien kita sendiri, ya. Bisnisnya berpartner, bertiga atau berempat gitu, gue lupa. Bertiga berpartner, punya bisnisnya kecil-kecilan. Waktu itu mereka ya store duit 20 juta apa 15 juta gitu satu orang, bikin bisnis, bisnisnya F&B. Udah jalan setahun, 2 tahun, tiba-tiba 3 tahun bisnisnya makin gede, makin untung. Udah. Dia datang ke saya pada saat bisnisnya kalau nggak salah usianya udah 3 tahun lah. Datang, ya dia cerita awal, iya kita berpartner, tiba-tiba nggak nyangka bisnisnya jadi gede, nguntungin. Oh seneng dong, happy problem nih. Enggak bang, dia bilang, justru ada problemnya. Kenapa ada problemnya? Di tahun ketiga kita clash. Kenapa? Ya ternyata begitu uang udah gede, pembahasannya jadi besar lagi. Oh, terus kenapa bisa clash? Emang nggak ada aturan mainnya? Itu salahnya. Mereka nggak punya perjanjian. Jadi sekarang si partnernya ada yang mau keluar, mau exit, ya istilahnya kan mau exit, dia keluar dari bisnisnya, nggak ada aturan mainnya. Gue tanya, loh, emang aturannya seperti apa? Iya, kita para founder existing atau existing shareholdernya itu pengen share-nya itu, sahamnya itu kita bayarin, kita buyback, kita beli sahamnya dia atau dia keluar, tapi kita pakai nilai nilai waktu pas awal gitu loh. Salah nggak? Ya salah sebenarnya. Nah, tapi si orang yang tadi bilang, enggak, saya mau divaluasi pakai nilai sekarang. Dan dia minta angkanya sekian. Kita nggak permasalahin siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi intinya apa? Mereka nggak ngerasa dua-duanya benar. Karena apa?
Buat si yang bilang, ya kita harusnya gue balikin modalnya pakai duit yang waktu di store di awal. Karena apa? Kita nggak pernah ada perjanjian tertulis, dia bilang. Jadi, ya waktu pas masuk store 20 juta, kita balikin 20 juta. Ini terlepas cara pandang itu benar atau salah, tapi intinya di sini balik lagi, mereka sadar bahwa mereka nggak ada perjanjiannya. Nah, ini yang sering gue sampaikan, bahwa ketika bikin perjanjian, khususnya perjanjian kerjasama ya, atau sekarang bicaranya founder agreement, itu harus jelas yang diatur. Ketika awal, itu harus diatur, dan ini memang bisa dibilang titik terumit waktu bangun bisnis. Ini harus di awal harus diatur banget. Waktu pas tengah-tengah lagi bisnis jalan itu harus ada aturan mainnya, ya. Teman-teman bisa atur mau gimana ketika nanti, karena bisnis ketika ngomonginnya 100 juta sama udah jadi 10M tuh beda tuh obrolannya, ya. Jadi harus diatur. Plus yang paling penting, yang sering pada lalai ya atau skip untuk ngatur, di awal diatur, di tengah-tengah diatur, tapi di akhir waktu mau exit nggak diatur. Jadi nggak ada aturan mainnya. Itu bayangin kalau bisnisnya perorangan. Nah, kalau bisnisnya PT gimana? Untungnya kalau bisnisnya PT itu ada aturan main. Kalau orang mau keluar atau existing shareholder-nya mau keluar, itu ada aturan mainnya. Ada undang-undangnya lagi, namanya Undang-Undang PT, itu ngatur. Oh, kalau mau keluar, itu syaratnya harus menawarkan kepada existing shareholder. Jadi misalnya nih, kita nih, bertiga pemegang saham. Yang satu ada yang mau keluar. Menurut UU PT, itu harus ditawarkan dulu ke existing shareholder. Kalau dia nggak mau beli, baru boleh ditawarin ke orang luar. Terus, diukurnya pakai nilai apa? Pakai nilai buku. Fair kan? Pakai nilai buku. Berapa valuasinya sekarang? Gitu loh. Nah, bayangin bisnis yang nggak ada aturan mainnya kalau perorangan atau mungkin nggak berbentuk PT. Plus perjanjiannya juga nggak ada. Mengacunya mau kayak gimana? Ini yang sering terjadi permasalahan. Belum lagi perjanjian-perjanjian lainnya, perjanjian kemitraan, perjanjian franchise dan lain-lainnya, kerjasama franchise itu harus dibuat perjanjiannya, ya. Jadi intinya apapun kesepakatan yang teman-teman buat, ada perjanjiannya atau bahasanya ada hitam di atas putih. Karena sederhananya, gue selalu berprinsip seperti ini. Kita ini punya memori, punya daya ingat tuh terbatas. Kalau nggak ada notes, nggak ada tulisan, nggak ada yang bisa mendokumentasikan, kita sering lupa gitu loh. Kadang-kadang kita bikin perjanjiannya 3 tahun yang lalu. Kita deal nih, oke salaman ya, kita bikin bisnis usaha, oke. Kita sharing profit 50-50, tapi nanti kalau udah bisnisnya udah profit, katakan udah omsetnya udah sekian ratus juta, kan dulu gue yang modalin, ya udah gue bagiannya jadi lebih gede 70-30. Oke, salaman. Boleh nggak? Boleh aja, salaman nih. Ternyata udah 3 tahun kemudian, dia nagih, sekarang berubah nih, bagi hasil jadi 70-30, karena dulu kan kita udah sepakat. Partnernya bisa bilang nggak? Emang iya? Kayaknya enggak deh. Kita lupa, lu salah kali. Tadi, daya ingat kita tuh terbatas. Jangan kan ngomongin yang 3 tahun, kadang-kadang ngomongin yang 6 bulan aja kita udah lupa, gitu loh. Hah, 6 bulan kita pernah bilang kayak begitu? Nah, dokumentasikan, ya, buat tertulis apa yang kita udah sepakati, itu jadi penting, teman-teman. Poinnya di situ. Oke, lanjut. Hal yang harus kita check up atau di dalam legal yang harus kita periksa selanjutnya adalah masa tenaga kerja atau tim. Ini jadi penting banget. Ya, tadi di awal saya udah sounding, fundamental bisnis salah satunya ada tim. Startup itu create people. Investor itu invest ke founder, ke people-nya, ke orangnya. Ingat, tim itu harus diatur, ya. Harus diatur. Gimana statusnya dia? Teman-teman hire tim ini sebagai apa? Kontrak atau tetap? Ini beda pengaturannya. Kalau tetap itu pakai namanya PKWTT, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Kalau misalnya kontrak pakai PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Aturan mainnya beda, ya. Boleh nggak karyawan kontrak di probation? Nggak boleh. Probation itu hanya ada di karyawan tetap. Jadi jangan coba-coba nih para startup nge-hire karyawan bilangnya kontrak tapi di probation. Atau pengennya kontrak tapi di probation. Nggak boleh, teman-teman. Jadi probation itu hanya ada di tetap. Dan maksimum hanya 3 bulan. Nih startup banyak nih. Probation orang sampai 6 bulan, sampai setahun itu mah bukan probation. Itu namanya kontrak. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, gimana bisnis gue mau hire orang, tapi mau dievaluasi dulu. Kan probation dong, namanya masa percobaan. Jangan. Nah, ini ada tipsnya. Kalau memang kalian mau hire orang untuk 3 bulan dievaluasi, bikin kontrak jangka waktu untuk 3 bulan. Tapi nanti kalau dia belum perform, gue mau kontrak lagi. Boleh nggak? Boleh. Sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, itu 5 tahun boleh dikontrak. Ya, ini di satu sisi memperjelas buat karyawan, tapi di satu sisi juga membuka kesempatan untuk pengusaha bisa lebih leluasa gitu loh. Jadi sekarang kontrak bisa sampai 5 tahun. Jadi kalau tadi skemanya
Bang, gue mau evaluasi orang. Oke, mau berapa lama? 6 bulan. Ya udah, bikin perjanjiannya, kasih KPI-nya, kasih SOP-nya, job desk-nya jelas, kerja 6 bulan. Ternyata performanya nggak bagus, KPI-nya belum achieve. Ya udah, kontrak lagi. Mau kapan? Extend deh 3 bulan. Ya udah, perpanjang lagi kontrak 3 bulan. Mainnya gitu. Tapi jangan pernah bikin kontraknya 1 tahun, tapi ada bahasa di dalamnya kamu saya probation ya 3 bulan. Itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan secara undang-undang. Ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah perjanjiannya batal demi hukum. Statusnya berubah jadi tetap gitu. Jadi ini para pebisnis, para founder, business owner harus tahu nih aturan-aturan kayak gini gitu. Setidaknya lu nggak mesti expert harus bikin kontraknya, karena bikin kontrak ya bisa bisa apa namanya minta yang kompeten ya, bisa pakai konsultan untuk bikin kontraknya, tapi paling tidak paham konsepnya. Apa sih yang saya atur? Karena perjanjian apapun yang dibuat, ya mau itu perjanjian kerja, perjanjian kerja sama, yang tanggung jawabnya tanda tangan, ownernya atau foundernya. Jadi jangan pakai istilah ketika tanda tangan, tiba-tiba kalau ada masalah bilang, oh saya nggak tahu waktu itu yang bikin tim saya, yang bikin sekretaris saya, nggak bisa. Founder, CEO, direktur, siapapun itu yang tanda tangan di perjanjian yang memang sah dan berwenang mewakili perusahaan atau bisnisnya, dia harus bertanggung jawab. Ya, jadi mengenai tenaga kerja, pahami gimana statusnya. Teman-teman, next. Nih ada kasus PHK baru-baru ini, besar-besaran startup. Link aja melakukan PHK besar-besaran, JDID, Zenius, mereka melakukan PHK. Poinnya di mana? Poinnya adalah bukan masalah PHK-nya. PHK-nya boleh-boleh aja. Ya, PHK itu pemutusan hubungan kerja. Nah, ini gue mau singgung sedikit, ada persepsi yang salah. Kalau PHK itu selalu diartikan kalau perusahaan yang mutusin kerja, disebutnya namanya PHK, bener nggak? Tapi kalau karyawan resign nggak pernah dibilang PHK. Padahal di dalam undang-undangnya, itu PHK itu adalah pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau karyawan resign itu berarti kan dia memutuskan hubungan kerja, PHK juga sebenarnya. Tapi memang ini ada penggunaan istilah yang salah, dipakainya itu kalau PHK itu dianggap perusahaan yang mutus. Kalau karyawan resign itu bukan PHK, namanya mengundurkan diri. Ini yang salah. Tapi intinya di sini yang mau saya bahas adalah perusahaan sebesar ini ya, startup sebesar ini itu bisa terkena kasus PHK dan bisa melakukan PHK. Ini banyak faktor. Dan PHK itu diperbolehkan untuk efisiensi dan lain-lain. Tapi yang di sini saya mau sampaikan dan mau sounding adalah pengusahanya paham nggak konsekuensi PHK, gitu loh. Ketika dia mem-PHK, gimana hitungan pesangonnya? PHK-nya ini untuk siapa, yang karyawan kontrak atau tetap? Nah ini teman-teman harus tahu. Ya, di sini pada kesempatan ini saya nggak mau bahas mengenai masalah hitungan si pesangonnya mereka, tapi intinya adalah kalau misalnya pengusaha tadi nggak pondasinya nggak kuat, nggak ada aturan main buat timnya, nggak ada perjanjian kerjanya, ketika ada PHK, wah ini tuntutannya bisa kemana-mana, bisa melebar. Si karyawan ini bisa permasalahan banyak. Pertama dia akan permasalahan masalah pesangon, nanti akan dipermasalahin tuh, wah saya kerja sekian tahun nggak ada perjanjian kerjanya. Ada, kita ngalamin tuh sampai ke Disnaker atau sampai ke pengadilan hubungan industrial. Mereka bawa-bawa tuh, saya udah kerja di sana, di kontrak 5 tahun, diperpanjang terus, dibilang probation, kayak apa? Kayak disampaikan semua aibnya perusahaan. Padahal waktu dia kerja, dia nggak pernah ribut, nggak pernah nyanyi. Tapi begitu pas udah resign, disampaikan semua tuh borok-boroknya, dilaporin ke Disnaker, bla bla segala macam, kesandung akhirnya bisnisnya. Kalau udah kayak gitu, yang berdampak kan bisnisnya akhirnya keganggu, akhirnya bisnis jadi kegoyang. Nah, ini yang tadi balik lagi masalah mindset, ya. Mindset di dalam bisnisnya harus tahu nih si pengusaha, si founder, si CEO gimana nih terkait aspek legalnya. Oke, selanjutnya adalah masalah pajak, ya. Next kita slide berikutnya adalah masalah pajak. Ini yang harus kita cek juga. Teman-teman, kalau bisnis sekarang baru mulai, nggak apa-apa, artinya belum langsung berbentuk perusahaan. Tapi kalau teman-teman yang memang udah skalanya startup, udah mau dapat funding dan lain-lain, itu harus sudah dipikirin, ya, pajaknya. Jangan sampai teman-teman udah bikin PT, bisnisnya udah jalan, omsetnya juga gede, ternyata pajak nggak lapor. Nanti begitu investor mau masuk, ngecek laporan keuangan, loh kok ini nggak pernah bayar pajak. Karena apa? Itu bisa jadi masalah buat si investor. Begitu dia udah invest, ternyata akhirnya dapat surat dari pajak, ternyata hutang pajaknya banyak. Ini jadi masalah. Jadi saran saya adalah dari sekarang itu sudah di tax planning, direncanakan. Ya, pajaknya apa aja. Misalnya teman-teman omsetnya masih 4,8 M setahun, itu bisa pakai tarif UMKM. Hitungannya sederhana banget, 0,5% dikali omset. Tapi kalau teman-teman bisnisnya udah lebih dari 4,8 M, teman-teman bisa pakai hitungan tarif normal.
Per sekarang itu tarifnya 22%, tapi karena lagi pandemi kemarin dapat diskon 50%, jadi 11% dikali profit. Yang tadi 0,5% dikali omset, yang tarif normal itu 11% dikali profit. Gimana ngitungnya? Silakan, mau pakai konsultan atau pakai software silakan. Intinya balik lagi, pahami aja, tahu. Pajak itu, oh hitungannya seperti ini, saya harus bayar pajaknya berapa, dan nanti saya harus lapor. Itu poinnya. Itu poinnya. Ya, jadi di sini adalah ketaatan, tertib administrasi itu yang lebih ditekankan gitu. Masalah nanti pajaknya berapa yang diakui atau berapa yang harus dilaporkan, ini balik lagi tergantung hitung-hitungannya. Teman-teman yang lebih tahu atau konsultannya atau bagian keuangan yang lebih tahu. Lalu selanjutnya adalah aspek legal atau check up yang kita lakukan di dalam legal bisnis. Yang selanjutnya adalah masalah sengketa. Aduh, usahanya masih baru bang, gua belum ada tuh sengketa-sengketaan. Nanti dulu, sengketa itu nggak mesti selalu yang ada di pengadilan. Tadi sengketa sama partner maksudnya partner bisnis ya, sama founder. Terus abis itu sama sengketa sama apa namanya, sama mitra, sama supplier, tagihan segala macam. Poinnya di sini, sengketa yang dicek adalah lu sebagai CEO, sebagai founder ya, teman-teman semua harus bisa meminimalisir, ya, meminimalisir jangan sampai hal kecil itu jadi sengketa. Ini poin yang saya mau sampaikan, ya. Jadi jangan sampai hal-hal kecil kayak tadi masalah hutang ke mitra, gede, didiemin, lama-lama akhirnya jadi hutang besar. Akhirnya terima somasi, kan? Terus habis itu sama si founder juga sama si apa namanya sama partner. Jangan sampai di masalah kecil didiemin, nggak diselesain, akhirnya jadi sengketa. Ini harus diberesin teman-teman, karena sengketa ini kalau misalnya perkaranya atau kasusnya itu material, ya artinya berdampak kepada bisnis, ini bisa jadi pertimbangan pihak luar, misalnya investor atau misalnya partner bisnis kita yang kita mau ajak kolaborasi itu akan mempertimbangkan, oh jangan deh kerja sama dia, lagi banyak masalah tuh. Contohnya kemarin itu teman-teman mungkin udah pada tahu ya, jadi gue bisa sampaikan kasusnya aja. Ada klien kita kena ini ya, lagi kena masalah sama Fabilio gitu loh. Nah, ketika marak nih lagi dapat kasus, oh ada kasus pertama kasus PHK, sekarang masalah ke pembayaran sama vendor-vendor. Kan jadi setiap orang ada mau kerja sama kan bilang kan, jangan deh, jangan kerja sama sama perusahaan itu deh, sama brand itu lagi bermasalah tuh. Nah, yang kayak gitu-gitu kan itu jadi brand image kan. Ya, jadi hal-hal yang negatif yang akhirnya muncul. Jadi poinnya di sini adalah apapun sengketa minimalisir dan hadapin, jangan didiemin. Karena kebanyakan startup founder atau business owner itu ketika ada masalah tuh cuek, alah nanti aja deh, udah nanti aja deh gitu. Cuma tagihan 10 juta, tagihan 20 juta, tapi karena lama akhirnya bisa jadi kasus yang makin besar. Ingat teman-teman, sekarang jejak digital tuh gampang banget dicari. Jadi sekarang nih kayak kita mau kerja sama orang, tinggal ketiknya di Google atau di sosial media, ada kasus nggak orangnya? Kalau ada kasus, mungkin pasti kita mundur, nggak mau berurusan sama dia. Nah, jadi jangan sampai nama kita muncul di dalam, ya bisa bilang daftar hitam, daftar perkara, jangan sampai. Jadi ini jadi apa namanya? Jadi bisa dibilang kredibilitas kita juga sebagai startup founder atau sebagai ownernya untuk tidak punya masalah mudah-mudahan. Tapi kalau ada masalah segera dihadapin. Oke teman-teman, apa yang tadi udah disampaikan panjang lebar, kita ngomongin fundamental, kita ngomongin apa namanya goals, targetnya bisnis dan lain-lainnya semua itu ya sampai ke legal check up. Tujuannya yang tadi teman-teman udah sampai di awal. Kita mau bisnisnya profit. Itu udah pasti. Terus tadi apa namanya saya tambahin bahwa selain profit, target kita harus sustainable, bisnisnya berkelanjutan, berkelangsungan, dan growth harus tumbuh. Tadi teman-teman juga udah ada yang sampaikan, pengen bisnisnya berkah dan lain-lain. Betul. Ya, pada prinsipnya bisnis yang kita jalanin itu kita mau aman, kita mau halal, dan kita mau berkah. Ini adalah target setinggi-tingginya bisnis yang kita jalanin. Bisa memberikan manfaat. Nah, gimana supaya bisnis kita bisa aman, halal, dan berkah? Kuncinya satu, bisnis harus legal. Itu yang kita sampaikan pada malam ini. Terima kasih teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir. Ya, bahasan hari ini kita ngebahas gimana sih startup menjalankan usahanya, gimana supaya legal dan lain-lainnya. Terima kasih. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada host. Wah,
menarik banget nih pembahasan yang udah dibahas sama Pak Husni tadi. Kalau sebenarnya kalau bisnis nggak legal itu bakal masalah loh guys. Jadi gini, kita akan, karena ini udah jam 9:30, kita akan milih 3 pertanyaan terbaik. Ya, pertanyaan pertama langsung saya bacain aja ya. Dari Ratna Puspitasari. Kapan waktu yang tepat untuk sebuah startup mendaftarkan jenis usahanya nih Pak Husni menjadi sebuah PT? Silakan Pak Husni untuk jawabannya. Kapan apa? Tadi gimana kapan? Kapan waktu yang tepat untuk sebuah startup mendaftarkan jenis usahanya menjadi sebuah PT? Oke, ada 2. Ada pertimbangan bisnis, ya. Saya nyebutnya pertimbangan bisnis. Ada yang satu lagi pertimbangan aspek legal. Kalau pertimbangan aspek legal, yang pertama dulu aspek legal ya. Pertimbangan aspek legal, ada beberapa bisnis. Tadi saya udah sempat singgung ya, mungkin baru sedikit, atau mungkin tadi belum terlalu clear. Kalau pertimbangan bisnis itu, ada beberapa bisnis yang bisnisnya nggak bisa jalan sebelum legalitasnya dimilikin. Salah satu PT. Contohnya tadi, bisnis-bisnis tentang kontraktor, pertambangan, yang gede-gede, yang industri, itu mereka harus bikin PT-nya dulu. Atau startup yang bidang teknologi, itu mereka harus bikin legalitasnya harus dilengkapin dulu, baru mereka bisa running. Tapi buat bisnis-bisnis kayak yang retail, yang kayak misalnya fashion, jual baju segala macam, memang nggak butuh PT di awal, nggak perlu legalitas, paling merek lah perlu didaftarkan. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan kapan waktunya, balik lagi ke bisnisnya apa? Karena ada pertimbangan bisnis dan pertimbangan legal. Yang tadi pertimbangan legalnya. Sekarang yang pertimbangan bisnis. Kalau tadi teman-teman udah nyusun bisnis plan-nya, targetnya mau dibawa kemana nih bisnisnya? Oh, katakan 6 bulan bisnisnya running atau setahun, saya tiba-tiba mau nyari investor. Kalau itu mendingan dari awal udah bikin PT. Karena investor lebih cenderung mau invest ke bisnis yang udah ada PT, karena mereka dapat jaminan saham. Gitu loh. Ada yang bilang, Bang, saya bikin ini dulu deh, bikin CV dulu aja. Kan usahanya kecil. Sayang. Nanti kalau ujung-ujungnya tadi mau dapat investor atau mau di scale up, nanti akhirnya dari CV di-upgrade ke PT, akhirnya biayanya jadi double. Prosesnya jadi lama lagi. Jadi mending dari awal udah tahu dulu nih, dibikin perencanaan harus ngapain dan harus apa yang diurus duluan. Dari situ baru ditentukan mau apa. Tadi ada pertimbangannya 2 ya. Ada pertimbangan legal dan pertimbangan bisnis. Balik lagi tergantung bisnisnya apa, memerlukan memang legalitas di awal atau enggak. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih untuk Pak Husni. Sebelumnya untuk yang di kolom komen, untuk yang udah raise hand, maaf banget kita nggak bisa lebih lanjut lagi. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanya langsung ke kontak Hibra untuk konsultasi lebih Bill, ya, masih ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Nggak apa-apa, kita buka aja karena tadi saya selesainya agak lambat, maksudnya di jam 9 lewat, nggak apa-apa. Kita buka sampai ambil 3 dari chat, 3 dari resen, udah banyak yang resen. Oh gitu, oke. Baik, ini saya bacain yang dari komen dulu ya. Ya. Oke, pertanyaan dari Brian Arifar dari Yogyakarta. Izin bertanya Pak, menurut saya startup menjual pelayanan dan produk dengan aplikasi. Mohon ralat bila salah. Untuk startup untuk konten, UI atau UX, produk yang dijual apakah harus kita daftarkan juga nih ke Haki dulu sebelum dilegalkan untuk menghindari plagiat dari kompetitor. Gimana tanggapan Pak Husni? Ya, tadi yang saya udah sampaikan, kalau masalah definisi startup mau dianggap teknologi atau tidak, bebas-bebas aja. Kalau saya lebih cenderung pakai kacamata secara general, bahwa startup itu adalah perusahaan rintisan. Jadi apapun yang dirintis, mau teknologi atau enggak, ya dia bisa ngeklaim, bisa dianggap sebagai startup. Karena sebenarnya buat saya startup lebih kepada tadi mindset-nya dan lebih kepada bisnis proses dan bisnis modelnya. Ya, kalau pakai teknologi atau enggak teknologi sebenarnya sih kalau buat saya pribadi nggak ada masalah. Nah, tapi kita tadi fokusin yang teknologi ya. Dia startup teknologi, startup tech, terus habis itu ada UI UX-nya, didaftarin apa enggak. Kalau dia berbasisnya berbasisnya adalah aplikasi
aplikasi itu kan punya source code ya, punya source code. Itu bisa didaftarin, tapi bukan ke merek. Itu di hakinya namanya hak cipta. Kemarin kita ada bantu beberapa perusahaan-perusahaan startup fintech itu bahkan jadi syarat dari OJK. Jadi OJK-nya minta supaya dalam pengajuan izin, supaya izinnya bisa keluar itu harus melampirkan sertifikat pendaftaran source code untuk hak ciptanya. Gitu. Jadi kalau ditanya perlu didaftarin, perlu, tapi ke hak cipta bukan merek. Nah, kalau misalnya nanti dia punya, pastinya kan aplikasi ada brandnya dong, kayak misalnya Gojek, kayak Halodoc. Nah, itu brandnya itu harus didaftarin di merek, sorry. Itu harus didaftarin di merek. Tapi kalau tadi hak cipta untuk source code-nya. Kalau untuk produknya, tergantung. Kalau misalnya ada brand-brand turunannya lagi, ya pastikan brand-brandnya udah didaftarkan. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Husni. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Talita Amanda. Dari Karawang nih Pak. Jadi pertanyaannya adalah apa saja syarat membangun startup agar legal di Indonesia? Dan apa konsekuensi yang harus diterima jika bisnis tidak terdaftar dan tidak legal? Waduh. Gimana nih Pak? Sebenarnya ini jawabannya ada di penyampaian 1,5 jam tadi sebenarnya. Jadi gimana cara legalnya, terus apa konsekuensi sebenarnya tadi udah disampaikan ya. Ya kalau kita mulai apa aja dulu persyaratannya. Persyaratannya balik lagi. Jenis startupnya apa nih, bidang usahanya. Karena kan pertanyaannya general ya, kecuali tadi udah spesifik. Saya mau bikin startup teknologinya misalnya teknologi transportasi, mau nyaingin Gojek misalnya kayak gitu. Ya, nanti kita akan bisa sampaikan apa aja persyaratannya. Tapi intinya, teman-teman harus paham dulu bisnis model. Karena ini belajar dari Gojek aja ya, belajar dari Gojek ya, buat teman-teman ada gambaran. Gojek itu waktu dia rilis, terus dia diserang sama taksi, diserang sama ojek offline ya, yang banyak dia akhirnya dapat tuntutan. Mereka sampai demo ke Kementerian Perhubungan. Mereka bilang Gojek itu nggak punya izin transportasi, perusahaan perhubungan, ya bukan perusahaan transportasi. Terus apa dalilnya Gojek? Dan ini bagus banget. Karena apa? Dia paham bisnis modelnya. Nah ini kadang-kadang startup founder masih belum tahu nih sebenarnya bisnis model saya tuh seperti apa gitu loh. Ini seperti apa sih bisnisnya, mereka masih belum tahu. Gojek bilang gini, kita itu bukan perusahaan transportasi. Kita hanya perusahaan penyedia aplikasi untuk layanan order transportasi. Ini beda loh teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau bisnis kayak semisal gitu, jangan jadi perusahaan transportasi. Karena kalau jadi perusahaan transportasi, salah nentuin bisnis model, itu izinnya jadi harus ke Kementerian Perhubungan. Sedangkan kalau bisnisnya kayak Gojek aplikasi itu nggak perlu. Sekarang aja nih harus startup itu harus terdaftar di Kominfo ya, kementerian yang untuk informatika gitu. Itu sekarang ini. Dulu zaman eranya Gojek belum ada tuh. Tapi pada saat itu Gojek dituntut untuk ngurus izin perhubungan, izin transportasi. Gojek bilang bisnis kita bukan bisnis transportasi gitu loh. Nah, bayangin kalau pada saat itu bisnis foundernya nggak tahu bisnis modelnya, begitu dituntut kayak gitu atau diserang kayak gitu, dia bilang apa? Oh iya ya, saya perusahaan transportasi berarti saya harus ngurus nih Kementerian Perhubungan. Bayangin tuh, dia jadi harus akhirnya ngikutin arus, dorongannya arus, dia jadi perusahaan transportasi. Tapi akhirnya Gojek akhirnya enggak. Mereka tahu, mereka bermain di ranah mana, bisnis modelnya seperti apa, bisnis proses seperti apa, mereka fokus di situ. Jadi kalau tadi balik ke pertanyaan, perlu legalitas apa lagi? Pahami dulu bisnisnya. Bisnisnya apa? Bisnis modelnya gimana? Karena sekarang itu beberapa perizinan usaha ya, itu ngikutin sama bisnis proses. Contoh misalnya kayak teman-teman nih mau daftar, mau bikin PT ke Hibra. Pasti nanti konsultan Hibra akan tanya, kalau misalnya bisnisnya nggak umum ya, artinya bukan cuma kayak perdagangan kayak retail, fashion, jualan baju atau F&B, cafe, pasti konsultan akan tanya, ini gimana sih revenue stream-nya dari mana? Bisnisnya seperti apa? Karena apa? Supaya ketika bisnisnya fit, ya marketnya fit, kita nanti nentuin izin yang diurus juga jelas. Gitu. Jangan sampai kita salah nerbitin izin. Ternyata teman-teman bisnisnya manufaktur, ternyata kita urusin cuma perdagangan eceran. Nanti teman-teman mau ekspor impor nggak bisa. Teman-teman mau dia jalanin distributor nggak bisa. Nah, jadi tadi untuk nentuin legalitas itu kita harus tahu. Ya, mungkin kalau teman-teman udah ada gambaran, saran saya mungkin bisa konsultasi lebih intens dengan konsultannya Hibra nanti jadi detail apa sih bisnis usahanya seperti itu. Nah, tadi kalau ditanya apa sih konsekuensinya nggak punya legalitas yang tadi udah disampaikan, ya
pertumbuhan kita jadi terhambat, pertumbuhan bisnisnya, perkembangan ekspansi bisnis kita jadi terhambat. Tadi kan saya udah share kan, gimana tuh pedagang F&B yang ketika nggak punya legalitas, merek yang nggak daftarin, gagal dapat investasi, gagal ngembangin bisnis franchise-nya. Terus belum lagi ada tadi kasus-kasus yang memang dia harus sampai ke proses hukum. Atau mereka nggak sampai ke proses hukum, tapi gara-gara baru diurus sekarang, akhirnya tadi potensi atau peluang untuk bisnisnya bisa di scale up lebih cepat jadi tertunda, harus ngurus ini dulu, ngurus itu dulu. Jadi kurang lebih itu hambatannya. Mungkin bisa dibuka dari yang raise hand, udah banyak. Oke, terima kasih Pak Husni. Nah, selanjutnya ini kita pilih yang raise hand banyak banget nih. Tapi kita pilih 3 aja. Untuk Kak Nashwa Putri dari Depok, karena udah pakai background Hibra nih, boleh kalau mau nanya. Silakan. Silakan pertanyaannya. Kalau Kak, kan saya kan pernah tuh kayak berpikir gitu pengen bikin aplikasi belanja online tuh kayak Lazada, Shopee, dan lain-lainnya. Nah, itu kalau misalkan ada pedagang-pedagang yang curang atau culas, maksudnya yang apa ya, barangnya nggak sesuai gitu, itu tindakan kita apa ya, Kak? Oke. Bagus banget nih pertanyaannya. Yang pertama itu di dalam tadi perjanjiannya, balik lagi perjanjian awal waktu dia join, ya bisa kita namain perjanjian tenan, bisa apapun. Intinya ada aturan mainnya kita dengan si tenan-tenan itu ya, si merchant tadi, itu kita harus jelas bahwa si marketplace, bahasanya gitu aja, marketplace itu berlepas diri terhadap segala hal yang terjadi antara seller dan buyer. Ya, karena apa? Balik lagi, marketplace itu hanya menyediakan. Nah, di sini poinnya marketplace untuk mengkurasinya secara detail. Jadi jangan semua tenan karena mentang-mentang saya aplikasi baru, udah deh semua tenan yang mau join gabung aja ke saya, tapi nggak dikurasi, nggak dicek tuh, bener nggak sih dia memang jual produk itu, dia produknya kirimnya dari mana, terus abis itu brandnya udah terdaftar apa belum? Karena concern banget nih kayak si Tokopedia, kayak Zalora, kayak Shopee. Itu ketika kita mau daftar jadi yang tadi tuh yang terregister ya kayak Shopee Mall atau Tokopedia Official, itu mereka nanya sekarang, udah sertifikat mereka udah didaftar belum? Paling tidak kalau sedang permohonan, bukti permohonan itu dilampirin. Nah, jadi untuk menghindari itu, ya kita bikin semacam kualifikasinya. Siapa aja sih yang bisa jadi tenan kita? Satu, misalnya, paling tidak kalau perorangan punya KTP, NPWP, itu syarat untuk jadi merchant, tenan, atau jadi seller di marketplace-nya Nashwa gitu ya. Pertama misalnya identitas KTP, NPWP, terus misalnya brandnya bukan brand yang memang menyerupai brand lain gitu. Udah ada sertifikat mereknya, atau dia bikin pernyataan bahwa mereknya adalah orisinil, bisa pakai pernyataan. Terus tadi untuk membebaskan atau menggugurkan tanggung jawabnya Nashwa kalau tadi seandainya dia nggak kirim atau dia kirim nggak sesuai, di dalam perjanjian tadi diatur bahwa intinya si marketplace atau Nashwa itu berlepas diri ketika si seller ternyata nggak kirim dan lain-lainnya. Tapi balik lagi, bisnis pasti ada risiko. Kalau hal seperti itu kita nggak bisa juga lepas tanggung jawab ke si customer, karena customer pasti akan, kalau misalnya dia udah komplain ke sellernya tapi sellernya nggak respon, pasti dia akan balik ke marketplace. Makanya marketplace juga harus punya namanya mitigasi. Nah tadi yang legal check up tentang sengketa. Makanya sengketa itu penerapannya bisa macam-macam. Kita harus bikin tuh mitigasi atau SOP terhadap kalau seandainya kita dapat komplain atau kita dituntut, diklaim, itu kita harus ada tuh SOP-nya atau mitigasinya. Supaya ketika ada yang komplain atau ada yang ngeklaim, kita udah tahu, oh penyelesaiannya harus begini. Udah ada alurnya gitu. Kalau ditanya apa aja yang harus diperluin, yang jelas tadi perjanjian itu udah harus banget ada. Ya, bahwa itu perjanjiannya term and condition di dalam aplikasinya atau ada perjanjian fisik tersendiri. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak Husni dan Kak Nashwa Putri. Selanjutnya yang dipilih adalah Mas Hafaz Sofyan. Silahkan pertanyaannya untuk langsung ditanyakan ke Pak Husni. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bang Husni dan juga para panitia yang sudah memberikan kesempatan. Aku ingin bertanya nih tentang sebelumnya ada plan buat usaha di bidang media dan konsultan agensi. Jadi
fokusnya itu di platform yang berupa web dan juga di infografis ya di Instagram. Jadi aku ingin bertanya, selain merek dan logo, apa saja yang harus dilegalkan? Dalam hal ini aku fokusnya itu kepada perlindungan karya-karya pada media yang berupa tulisan dan infografis. Karena kan sekarang buat media itu mudah, orang pada nyontek, buat konten orang pada nyontek, desain-desainnya juga desain berupa infografis itu bisa nengok dari tempat lain dan kayak diambil gitu aja berupa konten-konten yang berupa desainnya. Kira-kira gimana sih cara ngatasinnya supaya apa yang sudah kita buat berupa tulisan dan desain-desain tadi yang benar-benar dari ide kita tuh tidak mudah diambil oleh orang, dan jikalau ada yang ambil bisa kita atasi gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, thank you. Pertanyaannya bagus banget. Dari industri kreatif biasanya emang sering nanya seputar itu tuh, terkait tentang apa namanya karya-karya gitu. Jadi kalau tadi bilang infografis itu kan masuk kategori poster, flyer dan lain-lain. Itu bisa dilindunginya pakai hak cipta namanya. Nah, tapi balik lagi karena background saya juga sebagai entrepreneur dan pengusaha, kita harus hitung kira-kira kita produksi kontennya seberapa banyak. Kalau misalnya dalam setahun kita produksinya 1.000, kalau kita daftarin 1.000 kan cost-nya lumayan gede. Itu mesti jadi pertimbangan pebisnis juga. Artinya worth it nggak kita daftarin gitu loh. Misalnya sekarang gini, karyanya itu kita bikin cuma-cuma. Tujuannya memang untuk naikin engagement dan awareness. Tapi kita mau daftarin, nah itu kan nggak sebanding sama investasi kita. Kecuali memang kita mau lock. Kita lock konten orang nggak bisa download. Dan itu kita mau daftarin silakan aja. Intinya, perlindungannya bisa dengan hak cipta namanya. Jadi karya-karya tulisan ya, tadi flyer, poster, atau buku itu bisa dilindungi di hak cipta, bukan di merek. Intinya bisa. Tapi masalah keputusan atau kebijakan mau didaftarin apa enggak, ini balik lagi ke pertimbangan bisnis. Gitu. Mau nggak didaftarin tuh apa namanya per infografisnya, berarti per posternya kita daftarin gitu loh. Karena dia biaya. Kalau di hak cipta itu sebenarnya permohonan pencatatan. Jadi begitu kita catatin, masuk, langsung terbit sertifikatnya. Beda sama merek. Kalau merek kan mesti nunggu kurang lebih 12 bulan. Kalau di hak cipta enggak, cepat. Kita ngajuin permohonan hari ini langsung keluar tuh sertifikat pencatatan hak ciptanya. Nah, tapi biayanya kan ada cost-nya di situ kan. Nah, kira-kira udah dianggarkan nggak setiap infografisnya itu ada biaya untuk pencatatan atau pendaftaran hak ciptanya. Kalau ada ya silakan aja gitu. Oke, terima kasih Pak Husni atas jawabannya. Nah, di pertanyaan terakhir nih yang dipilih yaitu Kak Muhammad Rais Ridho. Silahkan Kak Muhammad Rais Ridho untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Tes, ini suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husni. Jadi dari penjelasan tadi mengenai HG ya Pak. Kalau menurut penjelasan tadi itu yang general untuk semua jenis bisnis itu merek ya Pak, pendaftaran merek ya. Nah, pertanyaan saya itu merek itu didaftarkannya kemana? Berapa biayanya? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Terus gimana kita mengetahui merek yang mau kita daftarkan itu belum pernah didaftarkan oleh orang lain? Terus ini pertanyaan saya yang penting juga Pak. Jadi saya ini kan sedang mengembangkan startup yang masih bootstrap, jadi dari modal sendiri dan keuangannya itu juga belum terlalu bagus. Nah, lalu kalau ingin konsultasi dengan Hibra itu membutuhkan biaya berapa Pak ya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, yang pertama dulu ya, masalah legalitas. Jadi tadi yang legalitas saya sampaikan justru itu yang general banget. Kalau misalnya yang spesifik tadi tergantung dari bisnisnya masing-masing. Bahkan dari bisnis atau industrinya itu bisa diturunin lagi ke bisnis model. Karena bisa jadi bisnisnya sama-sama tadi teknologi. Tapi yang satu ternyata teknologinya B2B, yang satu lagi B2C. Ini kan beda bisnis modelnya. Konsepnya juga beda. Tapi konsep basic atau fundamental legalitasnya itu yang tadi. Ya, badan usaha PT-nya, perizinannya, habis itu hakinya, mereknya, terus habis itu tenaga kerja, perjanjian, pajak, atau kalau ada sengketa, itu konsep perencanaannya, persiapannya, pengurusannya sama. Itu sama aja. Jadi memang itu benar-benar bisa digunakan untuk semua bisnis. Tinggal tadi, balik lagi, bisnis kita yang seperti apa? Yang dari awal memang udah harus punya legalitas dulu, baru bisnisnya bisa jalan.
atau bisnis-bisnis yang kita bisa jalan dulu, pelan-pelan kita rencanain legalitas, itu ada. Nah, kalau itu memang betul. Tadi Muhammad Rais ngarahinnya ke, kan kayaknya concernnya di merek bahasanya kan gitu. Kalau memang bisnisnya bisa jalan dulu tanpa harus punya legalitas, kecenderungannya bisnis itu di merek yang perlu dilindungi di awal. Karena apa? Dia punya punya batasan waktu yang tadi sistem first to file. Karena kalau kita nggak cepet-cepetan daftar, itu akan didaftar oleh pihak lain. Sistemnya gitu, harus segera mendaftar. Ini kadang-kadang nih sekarang nih kita kepikiran, wih ada nama bagus ya. Misalnya kepikiran ceritanya nih Hibra belum ada yang pakai. Wih keren juga nih kita bikin baju misalnya Hibra Clothing gitu misalnya. Tiba-tiba ya udah deh, yuk kita bikin yuk langsung. Kita berlima nih, saya, Muhammad Rais sama teman-teman lainnya, kita bikin bisnis yuk, kita bikin Hibra Clothing udah segala macam. Langsung mikirin desain, mikirin produksi. Kita nggak pernah ngecek, nggak pernah daftarin. Tiba-tiba begitu udah mau launching baru inget, iya ya kayaknya perlu didaftar. Begitu kita cek, ternyata Hibra Clothing-nya udah ada yang pakai. Nah, biasanya tadi kan, sebenarnya bisa nggak kita jualan bisnis clothing si Hibra tadi ke market walaupun kita belum daftar? Bisa jawabannya. Tapi tadi kita nggak ada jaminan. Ternyata begitu kita mau launching, ternyata brandnya belum terdaftar. Kalau ternyata pas kita cek udah ada yang daftarin duluan, nah kita di situ kehilangan hak. Akhirnya kita harus mundur lagi dari belakang. Nah ini menyambung ke pertanyaan berikutnya Muhammad Rais. Daftarinnya di mana? Daftarinnya itu di DJKI, Dirjen Kekayaan Intelektual. Itu di instansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Bisa didaftarin sendiri online atau bisa menggunakan konsultan. Kalau menggunakan konsultan seperti kita Hibra, kita yang akan bantuin. Kita akan ngurusin pemeriksaannya, kita yang ngurusin berkas-berkasnya, pendaftarannya, plus kita yang monitor. Karena apa? Mereknya itu terbit kurang lebih 12 bulan. Nah, kita tahu banget nih, bisnis founder atau bisnis owner tuh sibuk ngurusin bisnisnya. Jadi kadang-kadang nggak mungkin tuh ngecekin setiap bulan. Nah, di Hibra tuh kita cekin setiap bulan, gimana progresnya. Kalau udah ada kabar bagus, kabar baik, kita sampaikan ke si klien. Oh, seperti ini. Nah, karena apa? Kalau waktu kita ngajuin permohonan, ternyata DJKI ini punya penilaian, wah kayaknya mereknya mirip sama ini. DJKI punya hak untuk memberikan namanya usul tolak. Ya, untuk memberikan usul tolak. Nah, usul tolak itu bisa kita tanggapi. Nah, kalau pakai konsultan misalnya kayak di Hibra, itu kita memberikan tanggapannya juga atau namanya hearing. Plus sampai sertifikatnya terbit, kita nanti kasih ke kliennya. Tapi kalau misalnya mau urus sendiri ke DJKI bisa nggak? Bisa. Gitu. Tapi kalau menggunakan konsultan juga bisa. Kelebihannya adalah kita sangat wanti-wanti banget di pemeriksaan awal. Karena apa? Biaya pendaftaran merek itu nggak bisa di-refund. Jadi ketika udah masuk, udah kita daftarin, ternyata ditolak, 12 bulan nggak dicek ya. Nah, itu kita nggak bisa refund biayanya. Gitu. Makanya kita concern banget di awal, karena jangan sampai biayanya itu nanti nggak bisa di-refund. Artinya biayanya angus gitu aja. Sebenarnya paling penting kalau saya pribadi, karena ya kebetulan saya juga pelaku bisnis, entrepreneur, di Hibra kita fokusnya tuh bukan masalah refund-nya. Tapi jangan sampai teman-teman udah bisnis pakai brand itu udah jalan setahun, ternyata pas masuk di bulan ke-13, bulan ke-12, dapat kabar mereknya ditolak. Itu yang kita nggak mau. Kenapa? Pasti teman-teman kalau disuruh rebranding nggak mau. Pasti alasannya bilang, aduh bang, merek gue udah terkenal, udah banyak customer segalanya, pasti nggak mau biasanya. Makanya kita concern banget di pemeriksaan awal tuh. Jadi pemeriksaan kita kadang-kadang memakan waktu bisa 1 hari, 2 hari, atau bahkan kalau mereknya cukup generik ya, mirip-mirip gitu, umum-umum itu kita bisa punya waktu 3-4 hari. Ada mereknya yang umum banget, seminggu. Dan itu kita udah bilang, nih bakalan lama diperiksa, nggak apa-apa. Ya udah kita periksa. Kurang lebih waktu itu seminggu. Karena mereknya generik banget. Mereknya umum banget. Dan ini tips juga di dalam pemilihan merek. Jangan menggunakan merek yang merupakan bagian dari si produk atau jasanya. Contohnya kayak apa, Bang? Iya, contohnya bisnisnya minuman kopi, brandnya kopi. Namanya kopi juga, tapi kopinya itu I-nya diganti Y. Kopi gitu. Atau kopinya belakangnya I-nya diganti IE. Kan suka pada kayak gitu kan. Kopi gitu. Nah, itu jangan. Karena apa? Secara penyebutan itu masih kopi dan nggak boleh tuh nama brand adalah nama produk, karena pasti akan ditolak sama DJKI. Terus tadi pertanyaan lanjutan dari Muhammad Rais, ngeceknya kemana? Ngecek merek udah terdaftar apa enggak itu, tadi kan daftarnya di DJKI, tapi ngeceknya bukan di DJKI, di web yang beda, namanya webnya pdki-indonesia.go.id. Ya, pokoknya kalau teman-teman buka Google, ketik aja PDKI Indonesia, itu web resminya DJKI untuk ngecekin merek mana yang udah terdaftar. Ya, ingat ya, PDKI Indonesia, pangkalan data KI, maksudnya kekayaan intelektual. Nah, itu udah ada yang
udah ada yang nulis di chat ya. Itu buat ngecek merek. Silakan bisa dicek di situ. Kira-kira mau pakai merek itu udah ada apa belum? Ya, PDKI Indonesia. Jangan ketuker juga di merek. Tadi saya udah sampaikan ada klasifikasi kelas merek. Ada 45 kelas. Kelas 1 sampai 34 itu merek barang, 35 sampai 45 itu merek jasa. Merek ditolak itu kalau sama namanya dan sama kelasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisnisnya adalah, katakan misalnya Muhammad Rais, brandnya namanya ceritanya Rais. Mau daftar bisnisnya itu coffee shop. Coffee shop itu masuk di kelas 43. Ternyata di kelas 25 udah ada Rais. Makanya nanti waktu dibuka PDKI ketik Rais, bisa aja udah ada nama-nama Rais lain. Tapi concernnya jangan cuma di nama, tapi di kelasnya. Nah, balik lagi, inilah ekspertisnya kita konsultan dalam melakukan analisa tadi. Kita akan analisa dari sisi merek dan kelasnya, supaya pendaftarannya nggak salah. Karena kelasnya ada 45 tuh, jangan sampai kita salah daftar. Atau kita salah persepsi. Oh, mereknya aman, ternyata udah ada nama tadi, udah ada ternyata di kelas yang lain, atau kelasnya sama. Atau tadi, Rais ngeceknya Rais, tulisannya RAIS. Nah, kalau di tim Hibra itu ngeceknya pakai semacam algoritma, ngeceknya gimana? Rais kita cek, S-nya kita ganti Z. Ya, sampai kayak segitunya kita ngeceknya. Terus Rais kita ganti RAI tambah ES, Rais. Karena apa tadi? Penyebutan pelafalan bisa jadi sebab ditolaknya merek oleh DJKI. Tadi selanjutnya adalah persyaratannya apa? Mungkin persyaratannya nanti cukup teknis, bisa kontak ke admin Hibra aja untuk tanya persyaratannya, dan terkait biayanya juga bisa ditanyakan seperti itu. Kalau tadi mau konsultasi lebih dalam, private konsultasi bisa nggak? Bisa. Kita ada layanan konsultasi online dan offline. Offline mau ke kantor bisa, mau online via Zoom atau Google Meet juga bisa. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, udah jam 10. Ini udah lewat setengah jam ya. Masya Allah, pertanyaannya juga masih banyak. Kalau gitu berarti nanti insya Allah kita bikin webinar selanjutnya buat diskusi yang lebih panjang ya. Karena tadi jujur saya nanggung kalau mau dipotong tengah jalan, bahasannya lagi seru, tapi kalau mau dipotong tengah jalan tadi mau on time sejam nggak bisa gitu loh. Karena memang ya gitu. Kalau kita bicaranya legal bisnis pakai perspektif bisnis, itu jadinya hidup banget. Mungkin kalau teman-teman dapat materi legal pembahasannya tentang pasal-pasal, mungkin jadinya akan boring ya. Aduh, gua nggak butuh pasal-pasal gitu loh. Kita butuh nih aplikasinya harus seperti apa, solusinya seperti apa gitu loh. Nah, pendekatan itu yang kita tawarkan karena memang ekspertis kita Hibra itu adalah legal business consulting. Oke. Saya rasa cukup, Salsabila dan teman-teman semua, apresiasi banget teman-teman yang udah join dari jam 8 sampai sekarang jam 2 masih serius, masih fokus, masih mantengin. Masya Allah, terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari saya, dari tim. Mudah-mudahan webinar kali ini bisa bermanfaat. Insya Allah juga webinarnya ini di-record dan nanti akan ada di YouTube-nya Hibra. Jadi kalau teman-teman ada yang ketinggalan atau mungkin ada yang, mau ngulang tuh bahasannya kemarin apa, silakan. Nanti bisa ditonton di YouTube-nya Hibra. Dan pastikan follow Instagram Hibra dan Instagram gue juga silakan, Husni Farid Abdad. Nanti kita akan ada share-share masalah materi hukum, ada informasi-informasi, dan mungkin ada webinar seperti ini lagi, teman-teman, kita bisa diskusi lagi, kita bisa bahas pembahasan yang seru-seru. Sekali lagi makasih. Salsabila, silakan bisa ditutup. Oke, sebentar nih Pak, kita ada pengumuman untuk pertanyaan terbaik yang bakal dapat hadiah dari Hibra dan bakal dihubungin sama tim Hibra. Yang pertama, pertanyaan terbaik adalah dari Ratna Puspitasari, dan yang kedua ada dari Brian Arifar, dan yang ketiga ada dari Hafaz Sofyan. Oke, untuk yang nama-namanya saya sebutkan, bisa lanjut hubungi tim Hibra, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang di komen yang belum sempat terjawab, mungkin bisa cek IG Hibra. Kalau tadi saya lihat pertanyaannya ada beberapa yang jawabannya ada di IG Hibra. Jadi IG Hibra juga kita sering upload tentang konten-konten seputar pengetahuan hukum, jadi bisa dicek kali aja nemu jawabannya di IG Hibra. Instagramnya ada di hibra.id, dan juga
untuk konsul lebih jauh bisa hubungi admin kita. Oke, terima kasih Pak Husni atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan.